Assalamualaikum, kita di bab 181-190. Selamat bersantai. Bab 181. Dimulainya pengejaran. 10 sosok terperangkap dalam lapisan es, menciptakan sebuah bukit kecil yang membeku dan dingin, termasuk Quan Chen yang membeku di tengah-tengahnya. Zhao Feng memperkirakan dalam waktu setengah hari hingga 3 hari ke depan, Quan Chen akan tewas karena kedinginan. Quan Chen belum mencapai level langit kelima, jadi ia tidak mungkin bisa membebaskan diri dari kekuatan dua anak panas es itu. Hanya Yang Gan yang bisa melakukannya. Anak panah itu sebenarnya tidak terlalu kuat, namun efek tambahannya benar-benar luar biasa. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Situasi saat ini terlihat bagus untuk Zhao Feng. Bukit es kecil itu telah menutupi pintu masuk dan menjadi tameng pelindung yang membuatnya memiliki lebih banyak waktu untuk menghancurkan lapisan pelindung di beberapa harta karun di dalam sini. Dalam sekejap mata, Zhao Feng muncul kembali di depan kotak yang berisi mantel tua setengah transparan itu. Aura misterius dan kuno yang dipancarkan mantel membuat jantungnya berdebar kencang. Karena gangguan tadi, lapisan pelindungnya sudah kembali pulih, yang artinya Zhao Feng harus mulai dari awal lagi. Peng, si. Zhao Feng mengarahkan telapak tangannya dan kilatan petir muncul dan menyebabkan kotak sedikit bergetar. Cahaya putih yang melingkupi kotak pun mulai sedikit redup. Setelah mendapatkan sedikit pemahaman dari segel petir Istana Puncak, jurus tapak angin petirnya telah mencapai tingkat tinggi. Level kelima dari tapak angin petir jauh lebih kuat dari level keempatnya. Di tingkatan ini ia bisa menggunakan kekuatan petir untuk membuat lawannya mati rasa. Jika ia tidak mendapatkan segel petir, ia mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk memahami tentang kekuatan petir. Peng, si. Rasio serangan Zhao Feng tidak terlalu cepat dan ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Namun kerusakan yang ditimbulkan setiap serangannya setara dengan pesilat di level langit keempat. Level kelima tapak angin petir ini memang sangat kuat. Seperti menambahkan sayap kepada harimau setelah aku menggabungkan jurus ini dengan segel petir itu. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan petir di setiap serangannya. Jika lawannya itu lemah, serangan pertama Zhao Feng bisa lawannya mengalami syok dan tidak bisa bergerak. Selama serangan itu, Zhao Feng terus menyempurnakan tapak angin petirnya karena jurus ini merupakan jurus yang belum sempurna. Zhao Feng terus mengubahnya dan segel petir itu pun membantunya. Saat ia terus menyempurnakan jurus itu, bahayanya pun ikut turun drastis. Itu artinya level kelima jurus ini akan jauh lebih kuat jika dibandingkan pesilat lain yang juga mempelajarinya. Ia telah menggunakan kekuatannya untuk mendesak dan memukul mundur Quan Chen. Quan Chen sudah berada di puncak level langit keempat dan memiliki senjata fana tingkat menengah. Pada saat itu, Quan Chen masih bisa terpukul mundur oleh Zhao Feng saat bertarung tadi. Dari situ bisa terlihat seberapa kuatnya jurus tapak angin petir. Jika Zhao Feng telah sempurna mengaktifkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya, ia mungkin bisa membunuh Quan Chen dengan sekali pukul. Peng, si. Serangan Zhao Feng tidak terlalu cepat ataupun lambat, namun bisa tetap menyebabkan sinar pelindung itu semakin meredup setiap kali serangannya. Di saat yang sama lapisan itu berusaha memulihkan kekuatannya dan mengurangi efek dari serangan Zhao Feng. Namun secara keseluruhan kekuatannya tetap semakin berkurang. Tentu saja stamina Zhao Feng juga terbatas. Ia akan beristirahat setiap beberapa jam dan meminum anggur spiritualnya atau beberapa pil obatnya untuk memulihkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 hari pun telah berlalu. Peng, krak, serangan tapak Zhao Feng yang menggelegar seperti guntur mengenai lapisan cahaya putih dan menghancurkannya. Ekspresi Zhao Feng pun terlihat sangat gembira, ia segera meraih mantel usang tersebut. Sepengetahuan Zhao Feng, lapisan pelindungnya akan secara perlahan pulih sendiri meskipun telah dihancurkan. Zhao Feng lalu mengamati mantel berwarna abu-abu gelap di tangannya dan mencoba menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya. Ketika ia melakukannya, mantelnya terlihat semakin transparan. Zhao Feng lalu mengenakan mantel tersebut dan kembali menyalurkan tenaga sejatinya dan kekuatan garis keturunan dewa kunonya. Tiba-tiba aura yang tidak terlihat menyelimuti seluruh tubuh Zhao Feng, membuatnya merasa seperti angin. Dengan pengamatan mata kirinya, ia menyadari bahwa cahaya yang menuju ke tubuhnya seolah dibelokkan dan mempengaruhi pandangan orang yang melihatnya. Tidak terlihat, ujar Zhao Feng saat matanya mengerling. Di mata makhluk lain, Zhao Feng itu seperti udara atau angin. Ia tidak menyangka bahwa mantelnya memiliki kemampuan yang unik seperti itu. Selain itu, Zhao Feng pun merasakan tubuhnya menjadi semakin ringan seperti bulu. Sosok yang tidak terlihat berkelebat beberapa meter di dalam ruang harta karun.
Zhao Feng dapat merasakan kelincahan dan kecepatannya meningkat dengan drastis. Selama pengamatannya, ia sadar bahwa mantel tersebut memiliki kemampuan membuatnya tidak terlihat dan meningkatkan kecepatannya. Namun ketika ia hanya menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya saja, kemampuan mantel tidak bekerja sama sekali. Mantel itu sepertinya hanya bekerja ketika kekuatan garis keturunan dewa kunonya pun ikut disalurkan ke dalamnya. Mungkin karena mantel ini sudah sedikit rusak. Zhao Feng tidak ingin terlalu memikirkannya. Ia menghitung waktu yang telah ia habiskan dan memperkirakan monster besi hitam itu akan memulai pengejarannya dalam waktu beberapa jam ke depan. Tidak ada yang akan sanggup menghadapi serangan monster di alam roh sejati. Zhao Feng kembali mengamati ruang harta karun itu dan mendesah ringan sebelum ia melangkah keluar. Hawa dingin dari bukit es di depan pintu masuk itu telah berkurang drastis. Ekspresi Zhao Feng berubah saat ia melihat hal tersebut. Tapak angin petir, Zhao Feng menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang bukit es kecil. Krak, bukit es hancur berkeping-keping dan penjaga yang membeku itu pun juga ikut hancur. Namun tidak ada apapun di tengah-tengah bukit es. Sosok Quan Chen telah menghilang. Ujian istana puncak ini terlalu baik hati. Saat seseorang menghadapi kematiannya di dalam ujian ini, keping istana puncak akan langsung mengirimkan mereka keluar dari ujian. Mata Zhao Feng berkedip saat ia menyimpulkan hal tersebut. Setiap peserta memiliki keping istana puncak yang menyatu dalam tubuh mereka. Itu sebabnya seseorang hanya bisa benar-benar membunuh seseorang jika mereka memiliki kekuatan yang sangat besar yang bisa langsung membunuh lawannya dalam sekejap sebelum keping itu sempat mengirimkan mereka keluar dari tahapan ujian. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng terus menyerang lapisan pelindung itu sambil menyempurnakan jurusnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Quan Chen atau bagaimana ia bisa tiba-tiba menghilang. Baiklah, Quan Chen itu hanya nyamuk yang bisa aku bunuh dengan mudah dengan kekuatanku saat ini. Sosok Zhao Feng lalu bersinar saat ia melangkah keluar. Kekuatan aneh melingkupi tubuhnya saat ia kembali mengenakan mantel itu. Dalam sekejap Zhao Feng menjadi sosok yang tidak terlihat dan kebanyakan penjaga di sekitar gedung bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Mantel usang itu telah membuat Zhao Feng tidak terlihat dan hanya jika ia bergerak dengan sangat cepat, akan ada gelombang angin di sekitarnya. Saat ini kecepatan Zhao Feng sudah setara dengan pesilat di level langit kelima. Yang paling penting adalah dia hanya butuh menyalurkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya sekali saja lalu menggunakan tenaga sejatinya untuk mempertahankan efek tidak terlihat dari mantel. Hahaha, mari kita menamainya mantel bayangan Yin. Zhao Feng tertawa saat keluar dari kastil tersebut. Di saat yang sama, ia tiba-tiba merasakan tekanan yang besar ke arahnya seolah-olah ia telah menjadi sasaran seekor makhluk yang sangat mengerikan. Di saat yang sama di tempat lain, Yang Gan, Bei Moi dan peserta lainnya di pulau perbatasan langit pun merasakan tekanan tersebut. Tekanan itu membuat jantung mereka nyaris berhenti berdetak. Apakah waktu pengejarannya sudah dimulai? Zhao Feng bergumam saat ia mengamati keadaan sekitarnya dengan mata kirinya. Tiba-tiba, dari jarak 10 meter sebuah gelombang aura yang menakutkan muncul membuat Zhao Feng merasa kesulitan untuk bernapas. Weng! Sebuah pintu putih yang bersinar terang muncul di dekat gelombang aura dan dari dalam pintu sesosok monster pun melangkah keluar. Itu adalah monster besi dengan sepasang sayap dan bermata hijau. Sebuah lapisan hijau muncul di sekitar monster itu dan memancarkan kekuatan aura yang menciptakan gelombang angin yang menyapu ke segala arah. Lari, ekspresi Zhao Feng langsung berubah dan ia langsung berlari ke arah yang berlawanan. Monster besi hitam mengeluarkan longlongan yang bisa menggetarkan jiwa seseorang yang membuat jantung Zhao Feng seolah berhenti sesaat. Sepasang sayap monster mengepak di udara saat monster besi hitam itu melompat ke arah Zhao Feng. Kejar, sebuah makhluk di alam roh sejati sedang mengejarnya. Tulang-tulang Zhao Feng serasa dingin membeku saat ia berkelebat dengan cepat dan menjaga jarak dengan monster itu. Untungnya saat ini kecepatan monster hanya berada di level langit kedua, sedikit lebih cepat dibandingkan ujian tahap pertama. Setidaknya kecepatannya tidak terlalu cepat. Zhao Feng menghela napas lega. Jika kecepatan monster besi hitam itu lebih cepat lagi atau berada di level yang sama dengan peserta yang dikejarnya, tidak ada yang akan bisa bertahan meski cuma sehari. Itu karena kekuatan monster berada di alam roh sejati yang membuat tenaga sejatinya 10 kali atau 20 kali lipat lebih pekat daripada pesilat di alam bumi tinggi. Dan dengan kekuatan seperti itu, monster bisa mengejar mereka hingga berbulan-bulan tanpa masalah. Zhao Feng lalu segera meninggalkan monster besi hitam, namun monster itu bisa segera mendekatinya jika ia terlalu lama beristirahat. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah kecepatan monster sepertinya semakin lama akan semakin meningkat. Semakin lama seseorang bisa bertahan,
semakin mengerikan proses pengejarannya. Itu artinya bahwa pada akhirnya, kecepatan monster akan mencapai tingkat alam roh sejati. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Mungkin akan ada hadiah yang besar di pulau perbatasan langit ini, namun ujian ini tidak akan membiarkan pesertanya bisa mengambilnya dengan mudah. Saat ini, semua peserta menghadapi pengejaran monster di dalam sebuah taman kuno yang terbengkalai. Sayang sekali, sudah waktunya. Beimoy bergegas keluar dari sebuah istana hijau dan berlari mengitari taman. Di belakangnya ada monster besi hitam yang mengikutinya dan auranya yang mengerikan menyebabkan hewan buas di sekitarnya gemetar ketakutan. Beimoy saat ini lebih kuat dari sebelumnya karena ia telah menembus level langit keempat 2 hari yang lalu. Namun ia tetap saja harus berlari dari monster itu. Di sebuah hutan dengan menara yang tinggi, Yang Gan yang sudah berada di tahapan setengah langkah dari level langit ke-6 pun memilih untuk melarikan diri. Menghadapi makhluk di alam roh sejati, meskipun pesilat berada di level langit ke-4 ataupun level ke-6, mereka bisa langsung terbunuh dengan sekali pukul. Itu sebabnya semua peserta langsung melarikan diri. Semakin lama seseorang bertahan di ujian, semakin tinggi nilainya. Tahap akhir ujian telah dimulai. Tahap terakhir. Di depan pintu masuk istana puncak yang melayang, keempat tetua dan master klan duduk terdiam dan dalam sekejap mata, 18 hari pun telah berlalu. Tidak ada yang keluar dari istana tersebut sejak hari ke-8. Seharusnya mereka sekarang sudah berada di tahap akhir dari ujian ketiga, ujar tetua pertama. Raut wajah serius terpancar di mata kelima pesilat dari alam roh sejati. Master Klan dan Nenek Liu Yue terlihat memiliki ekspresi yang cemas. Dari pengalaman ujian yang terdahulu, bahkan generasi yang terbaik pun hanya menyisakan 2 atau 3 orang di tahap akhir. Dan saat ini, tidak ada satupun dari ketujuh murid mereka yang dikeluarkan. Selama pintu istana puncak yang melayang tidak tertutup, itu artinya masih ada yang hidup di dalam sana. Tetua Sue sedikit mendesah. Muridnya Sun Yuanhao telah dikeluarkan dari ujian istana puncak, jadi ia sudah tidak memiliki harapan terhadap ujian kali ini. Satu-satunya yang ia tidak akan lupa adalah Zhao Feng. Pemuda itu telah menendang muridnya hingga keluar dari ujian tahap pertama. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Weng, sebuah cahaya hijau bersinar di pintu masuk dan mata kelima tetua langsung terbuka lebar. Akhirnya ada yang keluar dari istana. Sesosok orang gemetar kedinginan muncul di hadapan mereka. Cener, Master Haiyun tidak tahu apakah harus merasa gembira atau sedih. Orang pertama yang dikeluarkan dari ujian tahap ketiga ternyata muridnya, Quan Chen. Tidak ada tanda-tanda bekas luka di tubuh Quan Chen, namun ia terus bersendawa dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Guru, ujar Quan Chen lalu terjatuh di lantai karena menggigil kedinginan. Biar aku obati. Nenek Liu Yue mengayunkan tangannya, sebuah tenaga sejati berwarna hijau daun masuk ke dalam tubuh Quan Chen menghilangkan efek dingin di dalam tubuhnya. Ini benar-benar elemen es yang murni dan sepertinya mengandung aura dari kekuatan garis keturunan Dewa Kuno. Namun untungnya kekuatan garis keturunan Dewa Kuno itu sepertinya lemah. Nenek Liu Yue mendesah. Cener, apa yang terjadi sampai kau mengalami hal seperti ini? Master Haiyun bertanya. Quan Chen memiliki amarah di matanya dan berkata sambil menggertakkan giginya, Zhao Feng. Zhao Feng, para tetua itu saling berpandangan. Apa hubungannya dengan Zhao Feng kali ini? Aku hampir berhasil memasuki area pusat dari sebuah kastil dan saat itu Zhao Feng baru saja datang. Itu artinya aku harus bekerja sama dengannya. Namun, si brengsek tidak tahu malu itu mengkhianatiku. Api kemarahan terlihat di mata Quan Chen seolah-olah ia ingin menghancurkan Zhao Feng hingga berkeping-keping. Zhao Feng lagi, para tetua itu terkejut dan marah. Zhao Feng ini, berapa banyak orang yang harus ia bunuh untuk membuatnya puas? Tetua Sue sangat marah dan aura alam roh sejatinya pun langsung memenuhi udara di sekitarnya. Aura itu membuat jantung Quan Chen seolah berhenti berdetak dan membuat Quan Chen berpikir, apakah Zhao Feng telah membuat marah yang lainnya? Para tetua dan master klan terlihat sangat marah. Sejak kapan klan ini membuat kesalahan seperti itu? Hanya tetua pertama yang keningnya berkerut dan berkata dengan tenang, kita akan menyelesaikan masalah ini setelah ujian berakhir. Sekarang kita harus bisa memahami situasi yang terjadi selama ujian berlangsung. Para tetua menatap Quan Chen. Mereka semua ingin tahu bagaimana para murid-murid itu bertahan selama ujian. Quan Chen lalu menjelaskan pengalamannya selama ujian berlangsung. Tentu saja ia dengan sengaja akan menyebutkan bahwa Zhao Feng itu bertindak licik dan jahat. Contohnya saat ia terkena racun ular, ia justru mengejeknya dan tidak mau menolongnya. Ia juga mencuri buah darah merah miliknya. Penjelasan Quan Chen membuat kening para tetua berkerut.
Kesuksesan Zhao Feng selama ujian, Quan Chen tidak ingin mengatakan apapun. Tidak bisa dipercaya kalian bertujuh semuanya bisa lolos ujian tahap kedua. Kelima tetua itu menghela napas lega. Mereka semua sangat lega dan gembira bahwa ketujuh murid mereka bisa lolos ke tahap ketiga. Dan alasan mereka bisa sesukses itu karena kerjasama. Berdasarkan perkataanmu tentang ujian tahap kedua yang sangat berbahaya sehingga kalian semua harus bekerja sama, masih ada kemungkinan kalian terluka atau bahkan tewas. Itu artinya ada alasan lain kenapa kalian semua bisa lolos. Mata tetua pertama mengerling saat ia menanyakan poin pentingnya. Ada alasan lain. Zhao Feng si brengsek tidak tahu malu itu entah bagaimana mendapatkan sebuah keberuntungan dan memahami teknik serangan gelombang suara dengan energi batinnya yang bisa menangkis serangan gerombolan kelelawar. Quan Chen bergumam. Serangan gelombang suara dengan energi batin. Seberkas sinar terbersit di mata tetua pertama saat ia bertatapan dengan Master Klan. Dengan pengalaman mereka sebagai tetua klan bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa penilaian Quan Chen saat ini berat sebelah. Oh ya, Chen, apa yang kau dapatkan dari ujian itu dan apa hadiahnya? Master Haiyun tersenyum dan segera mengubah topik pembicaraannya. Tetua lainnya langsung terlihat penasaran saat mendengarkan pertanyaan itu. Bagaimanapun juga, Quan Chen sudah mencapai ujian tahap ketiga. Jadi, pasti ada beberapa hadiah atas pencapaiannya itu. Aku mendapatkan total 150 poin yang kutukarkan dengan sebuah jurus tingkat tinggi. Aku juga mendapatkan beberapa senjata dan sumber daya pelatihan. Quan Chen melaporkan hasilnya. Jurus tingkat tinggi telah ditukar dengan poin perolehannya sedangkan benda-benda lainnya pun cukup bagus. Namun tentu saja ia tidak mendapatkan senjata fana tingkat tinggi atau yang lebih tinggi lagi. Bagus juga, 150 poin. Kau sudah membuat kontribusi yang baik kepada klan dengan mendapatkan jurus bela diri tingkat tinggi, Master Haiyun memujinya. Tidak banyak jurus bela diri tingkat tinggi di klan bulan patah dan sebuah tambahan jurus ini bisa meningkatkan kekuatan klan. 150 poin adalah nilai di tingkat menengah ke tinggi dari ujian sebelumnya, tetua pertama tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kini para tetua memiliki harapan tinggi terhadap murid lainnya yang masih berada di ujian itu. Ada total 7 orang yang berhasil memasuki ujian tahap akhir. Ini pertama kalinya terjadi dalam ratusan tahun. Keenam peserta yang tersisa mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena Quan Chen saja sudah mendapatkan nilai yang lumayan bagus. Sudah 18 hari berlalu, dan dari 10 ujian terdahulu, hanya saudara Haiyun yang bisa bertahan lebih dari 1 bulan di tahap ini. Wajah nenek Liu Yue terlihat bersemu kemerahan saat ia tertawa. Master Haiyun telah mematahkan rekor selama ratusan tahun dan menjadi satu-satunya yang mampu bertahan selama lebih dari 1 bulan di ujian tahap akhir yang sebelumnya. Itu adalah nilai yang terbaik. Namun, dilihat dari kemampuan generasi saat ini, ada kemungkinan rekor Master Haiyun bisa dipatahkan oleh mereka. Semua tetua terlihat bersemangat dan memiliki harapan tinggi. Poin tertinggi seperti apa yang bisa didapatkan pada ujian kali ini? Apakah mungkin poin itu akan mengalahkan rekor Master Haiyun? Master Haiyun pun ikut berharap dan berkata dalam hati, Bei Moi, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Asteris 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 asteris. Garis bawah ujian Istana Puncak, Pulau Perbatasan Langit garis bawah. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sosok Zhao Feng melayang melewati sebuah gunung es. Ia hanya menggunakan setengah dari kecepatannya namun tetap bisa menghindari kejaran monster besi hitam dengan mudah. Kecepatan monster itu menjadi sedikit lebih cepat. Zhao Feng berhenti sejenak, merasakan sedikit tekanan aura monster itu. Berdasarkan perhitungannya, monster itu akan mencapai kecepatan level langit keempat pada hari kelima. Jika monster itu sudah pada tahapan tersebut, bahkan yang Gan yang terkuat pun akan kesulitan untuk bertahan dalam pengejaran. Itu karena monster mekanik sama sekali tidak beristirahat atau berhenti untuk mengumpulkan energinya, berbeda dengan para peserta ujian. Lagi pula ada beberapa murid yang belum mencapai level langit keempat sehingga mustahil bagi mereka untuk bertahan hingga hari kelima. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Para peserta yang tersisa bisa merasakan tekanan aura monster semakin meningkat. Di hari ketiga Liu Yue dan Lin Fan mulai merasa kelelahan. Level pelatihan mereka berdua berada di level langit ketiga dan kecepatan monster itu tidak lebih lambat dari mereka. Sedangkan peserta lainnya seperti Bei Moi dan Ran Xiaoyuan, mereka berdua telah menembus level langit keempat. Orang yang terkuat adalah Yang Gan yang hampir mencapai level langit keenam. Ujian kali ini memberikan nilai yang lebih tinggi dan bermaksud untuk mengeluarkan potensi terbaik para pesilatnya.
Jika pengejaran ini terus berlangsung seperti ini, kecepatan monster itu akan segera bisa menyamaiku di hari ketujuh, alis Zhao Feng berkerut. Ia sadar ia pasti akan mati jika ia hanya terus berlari dan sebuah jalan pemikiran yang baru pun muncul di kepalanya. Mengapa tidak membunuh lawannya daripada membiarkan diriku terbunuh? Orang biasa mungkin hanya memiliki satu pilihan ketika menghadapi makhluk di alam roh sejati, yaitu lari. Karena jika mereka melawan makhluk itu, mereka sudah pasti tewas. Namun, lari tidak akan bisa menghasilkan apapun karena kecepatan monster akan semakin cepat dari hari ke hari dan pada akhirnya mereka pasti akan tertangkap olehnya. Menyingkirkan monster itu, pikiran Zhao Feng memunculkan ide yang sangat mengerikan. Kenapa tidak menghancurkan bahayanya, sebelum bahaya itu menghancurkanmu? Sebuah bayangan yang sangat besar dari monster besi hitam mulai mendekatinya. Auranya membuat Zhao Feng kesulitan untuk bernapas normal. Ia pun terus memikirkan idenya. Ada beberapa tempat berbahaya di pulau ini yang bisa menyebabkan orang di alam roh sejati pun bisa tewas jika mereka tidak berhati-hati. Saat memikirkan hal itu, ia langsung mengubah arah. Tujuannya adalah Sungai Es Naga Ular. Kecepatan Zhao Feng langsung meningkat drastis saat ia menggunakan kemampuan mantel bayangan yin-nya dan berlari ke arah kolam beku tempat kristal biru berbentuk tetesan air itu berada. Meskipun mantelnya bisa membuatnya tidak terlihat, ia tetap saja tidak bisa bersembunyi dari pengejaran makhluk di alam roh sejati. Lagi pula ia memiliki keping istana puncak dalam tubuhnya yang telah dikunci oleh si monster besi hitam. Artinya, tidak peduli seberapa cepatnya ia berlari, ia tetap saja tidak akan bisa kabur dari monster. 4 jam kemudian, sebuah kolam kecil yang beku muncul di hadapannya. Air di kolam itu memiliki warna biru yang aneh dan di sekelilingnya tertutupi dengan lapisan es. Zhao Feng mendekati kolam beku. Aura dingin terpancar dari kolam tersebut nyaris membuat tubuhnya membeku. Ia lalu menyalurkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya dan mengeluarkan busur panah Lohou yang mengurangi efek dingin hingga setengahnya. Sebagian busurnya melawan rasa dingin dengan bantuan kekuatan garis keturunannya, sedangkan sebagian lainnya menyerap aura dingin dari simbol bunga lotus es di busur panah Lohou-nya. Hal itu membuat simbol bunga biru itu berkilauan. Zhao Feng berdiri di dekat kolam beku itu dan menunggu. Ia lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah kolam tersebut. Hanya ia yang tahu seberapa mengerikannya dan terlarangnya tempat ini. Ia tanpa sengaja menyentuhnya dan seluruh pulau perbatasan langit pun tertutupi es. Kekuatan seperti apa itu? Dari jauh, aura monster besi hitam itu semakin mendekat. Ia datang. Monster besi hitam melonglong saat ia melihat Zhao Feng. Rambut biru Zhao Feng berkibar tertiup angin dan mantel hitam bayangan yin di punggungnya pun mengeluarkan aura kuno yang sangat misterius. Telur, Zhao Feng berhenti berlari dan bersiap menghadapi monster besi hitam. Ini adalah tindakan yang tidak akan berani dilakukan oleh pesilat lainnya dalam ujian. Melawan monster besi hitam, sudah pasti orang akan terbunuh dengan mudah dan dengan pelatihan Zhao Feng yang hanya berada di level langit ketiga, ia sudah pasti akan tewas. Zhao Feng terlihat sangat tenang karena telah membuka penuh kemampuan mata kirinya hingga maksimal. Mata birunya seakan-akan dapat melihat menembus hingga ke detak jantung seseorang. Lewat penglihatan supernya, Zhao Feng dapat melihat elemen di udara, debu, sinar cahaya bahkan detak jantung dan pola napas seseorang. Zhao Feng dapat melihat setiap gerakan monster, termasuk arah pergerakan berikutnya. Meskipun monster tersebut tidak terlalu cepat, Zhao Feng tahu begitu monster berada di dekatnya, ia pasti akan tewas dengan sekali pukul. Perbedaan antara alam bumi tinggi dan alam roh sejati itu seperti perbedaan langit dan lubang tanpa dasar. Bahkan pesilat di puncak level langit ketujuh pun hanya terlihat seperti semut besar di depan pesilat alam roh sejati. Kong, monster mengepakkan sayapnya, debu di sekitarnya berterbangan ke arah Zhao Feng. Mata kirinya lalu mulai menghitung kecepatan dan jarak tembak dari monster. Zhao Feng tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak terkira ke arahnya dan membuat tenaga sejati dan aliran darahnya seolah membeku. Jika itu adalah pesilat biasa di level langit kedua atau ketiga, mereka mungkin tidak akan bisa menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya. Dalam tekanan seperti itu, Zhao Feng berteriak dan kekuatan garis keturunan dewa kuno dalam tubuhnya pun mulai mendidih dan menyatu dengan sistem pertahanan tubuhnya. Di saat yang sama, mantel Zhao Feng mulai berkilau dalam sekejap, ia merasa ringan seperti bulu saat ia bergerak dengan cepat ke atas kolam yang membeku. Boom! Gelombang angin hijau tua yang tidak beraturan menerjang titik di mana Zhao Feng berdiri, membuat air di kolam yang membeku bermuncratan kemana-mana. Air kolam itu sangat aneh dan saat monster terkena cipratan air membuat tubuhnya sedikit kaku.
Namun kekuatan monster berada di alam roh sejati dan saat sinar hijau tua berpendar dari tubuhnya, hawa dingin dari kolam itu pun mulai menghilang. Tujuan monster itu hanya satu, membunuh Zhao Feng. Plung, Zhao Feng tiba-tiba menjatuhkan diri ke dalam kolam beku, menyelam ke kedalaman. Tanpa ragu-ragu, monster ikut menyelam untuk mengejarnya. Aura dingin yang membeku pun datang, mulai membuat lapisan es di tubuh monster itu. Hehe, Zhao Feng tertawa kecil saat kekuatan garis keturunan dewa kuno-nya berwarna biru diaktifkan bersamaan dengan mantel bayangan yin-nya pun melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Zhao Feng lalu berkelebat cepat seperti petir keluar dari kolam dan melayang di udara. Kecepatan, ini adalah kelebihan Zhao Feng daripada monster itu. Hanya dalam sekejap mata, ia sudah menggunakan semua kekuatan garis keturunan dewa kuno dan mantel bayangan yin-nya untuk meningkatkan kecepatannya hingga ke level langit ke-6, meskipun hanya untuk sesaat saja. Monster itu sudah jauh terjatuh ke dalam kolam beku dan tidak bisa mengejarnya. Pertama, kecepatannya terbatas. Kedua, tubuh monster terlalu besar sehingga semakin banyak lapisan es yang mulai melapisinya. Meski demikian, seharusnya dengan kekuatan alam roh sejatinya, monster itu bisa membebaskan diri dari lapisan es tersebut. Tetaplah di dalam sana selamanya. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan busur panah lohou-nya lalu menyalurkan kekuatan garis keturunan dewa kuno ke dalamnya. Hal itu membuat bunga lotus es yang terukir di busurnya pun mengembang. Bang, Sou, Sou, Sou. 3 anak panah es melesat cepat ke dalam air kolam beku dengan lintasan yang aneh. Setelah memasuki kolam beku, kekuatan panah tersebut langsung meningkat drastis. Itu karena kekuatan busur dan anak panah berasal dari kolam sehingga ketika memasuki kolam, kekuatannya pun meningkat 2 kali lipat. Selain itu, kekuatan garis keturunan dewa kuno Zhao Feng pun menyebabkan kekuatan anak panahnya menjadi 2 kali lipat, ada 3 anak panah yang ia tembakkan. Dalam situasi seperti itu, anak panahnya memiliki tingkat kerusakan yang tidak dapat diukur lagi. Ketiga anak panah tersebut berhasil menembus pertahanan monster. Anak panah pertama langsung hancur berkeping-keping. Anak panah kedua tepat mengenai tubuh monster dan anak panah ketiga meledak di tubuhnya, menyebabkan gelombang lapisan es semakin menutupi tubuh monster. Lapisan es yang tebal mulai menutupi tubuh bagian atas monster di dalam air kolam beku, efeknya pun bertambah setidaknya 2 kali lipat, dan lebih kuat lagi karena ada 3 anak panah yang ditembakkan. Tubuh monster besi hitam mulai tenggelam. Ini seperti permulaan mimpi buruk bagi monster. Ia bisa tertidur abadi karena tenggelam ke arah kristal biru yang berbentuk tetesan air. Zhao Feng tahu seberapa mengerikannya kristal itu. Hanya desis gelombang di sekitarnya saja dapat menyebabkan suhu udara di seluruh pulau perbatasan langit berubah drastis. Kristal itu adalah benda terlarang di pulau ini. Semakin dalam monster tenggelam, semakin tebal pula lapisan esnya. Ketika tubuh monster mencapai garis batas tempat kristal berada, sebuah gelombang biru pun muncul dan menyapu keluar. Monster besi hitam yang sedang berjuang melepaskan diri akhirnya kaku dan kekuatannya pun membeku. Mundur, Zhao Feng merasakan aura dingin yang ia kenal muncul kembali. Ia lalu menyalurkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya, mantel bayangan yin hingga maksimal dan menjadi sosok setengah transparan yang terbang tinggi ke arah langit. Aura dingin yang seolah dapat membekukan jiwa itu muncul dan menyebar dari kolam tersebut. Zhao Feng pun menggigil kedinginan meskipun ia berada di jarak ratusan meter dari kolam. Untungnya ia memiliki kekuatan garis keturunan dan juga simbol bunga lotus es di busur panah luhunya yang menyerap sebagian dari hawa dingin. Dengan bantuan mantel bayangan yin-nya, Zhao Feng dapat terbang di udara hingga 1 atau 2 kilometer sebelum kembali mendarat di tanah. Tanpa mantel dan kekuatan garis keturunan dewa kunonya, ia tidak mungkin melakukannya. Setelah meloloskan diri dari situasi berbahaya, Zhao Feng pun akhirnya dapat bernapas lega lalu menatap ke arah kolam beku. Suasananya sunyi senyap. Zhao Feng dapat membayangkan monster itu sepenuhnya terlapisi es dan tidur dalam keabadiannya. Di saat yang sama, suhu udara di pulau perbatasan langit kembali turun drastis, sekitar 20 hingga 30 derajat. Itu artinya jika ada air yang tumpah, air itu akan langsung membeku menjadi es. Pesilat yang ada di level langit ketiga dapat menahan hawa dingin dan hanya pesilat yang berada di level langit keempat yang tetap bisa bergerak bebas. Kenapa suhu udaranya menjadi dingin lagi? Beimoy yang berjarak ratusan kilometer dan sedang dikejar oleh monster besi hitam sangat terkejut. Keningnya berkerut karena kejadian ini sama persis dengan kejadian 10 hari yang lalu. Firasatnya mengatakan bahwa ini perbuatan seseorang, bukan kejadian alam di pulau ini. Karena Beimoy memiliki potensi bakat, tubuh jiwa spiritual bumi,
ia dapat merasakan perubahan elemen di udara jauh lebih baik daripada yang lainnya. Murid lainnya hanya merasakan suhu udara yang menurun drastis. Peserta yang memiliki level pelatihan terendah seperti Liu Yue dan Lin Fan pun merasakan tekanan yang sangat kuat. Namun dengan turunnya suhu udara di pulau, kebanyakan hewan buas akan mati atau langsung bersembunyi di dalam gua terdekat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seekor monster besi hitam yang nyaris tidak terkalahkan telah tertidur dalam keabadian. Hahaha, sekarang aku telah menyelesaikan bahaya yang mengejarku. Apa yang bisa dilakukan ujian ini terhadapku? Zhao Feng tertawa. Tanpa monster besi hitam yang mengejarnya, ia memutuskan untuk kembali ke kastil. Di ruang harta karun, Zhao Feng memiliki mantel bayangan yin yang bisa menyembunyikan keberadaannya dan karena ia sudah hafal dengan denah kastil, ia dengan mudah memasukinya tanpa gangguan dari para penjaga. Ada ratusan barang di dalam kotak di ruangan dan Zhao Feng harus memutuskan benda kedua yang akan ia ambil. Apa aku perlu mengambil sebuah senjata? Zhao Feng tersenyum lebar. Ada beberapa senjata di dalam ruangan yang berada di tingkatan spiritual. Senjata tingkatan itu akan diperlakukan seperti harta pusaka berharga di klan Bulan Patah. Saat memikirkan hal tersebut, Zhao Feng memutuskan untuk tidak mengambilnya karena senjata spiritual itu terlalu tinggi buatnya. Lagi pula jika ia memilikinya ia bisa memancing kematian dirinya sendiri. Itu sebabnya ia memutuskan untuk mencari benda lainnya. Apa itu? Tatapan Zhao Feng tertuju pada sebuah kotak yang sedikit lebih besar. Di dalamnya ada sebuah komponen metal berbentuk kepala, lengan dan jubah besi, semuanya terbuat dari emas. Zhao Feng menganalisanya dan menyadari benda itu kemungkinan adalah penjaga emas, sama seperti penjaga berjubah besi hitam dan perak di luar ruangan ini. Namun materialnya jauh lebih berharga. Seperti apa kekuatan penjaga emas ini? Apa itu bisa bekerja dengan baik jika semua bagiannya disatukan? Pikir Zhao Feng. Ia sangat cerdas dan bisa memperkirakan seperti apa kekuatan penjaga emas. Ada beberapa hal yang disebut sebagai boneka, dan para penjaga di luar sana itu adalah boneka mekanik yang diciptakan dari struktur pengaturan tertentu dan sebuah inti energi sehingga bisa dikontrol oleh manusia. Karena itu adalah boneka mekanik, maka benda itu tidak akan memiliki kesadaran sendiri. Selama mereka memiliki inti energi, mereka bisa dikontrol oleh siapapun. Zhao Feng memikirkan soal itu lalu menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga, boneka mekanik adalah barang luar. Zhao Feng bisa mengontrol keinginan untuk mendapatkan bantuan dari luar. Meskipun saat ia menganalisa kekuatan penjaga emas setidaknya berada di level langit ketujuh dan bahkan mungkin berada di tingkatan alam roh sejati. Mata Zhao Feng lalu tertuju pada benda lainnya. Sebuah telur berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan dan terdapat garis ukiran yang aneh di cangkangnya. Meskipun Zhao Feng menggunakan kemampuan mata kirinya, ia tetap saja tidak bisa melihat isi telur tersebut. Yang sangat mengagumkan adalah ia merasakan ada jejak samar kehidupan di dalam telur itu. Kehidupan di dalam sebuah telur. Jika Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan mata kirinya, ia tidak akan bisa mempercayainya. Istana puncak yang melayang ini sangat kuno dan berdasarkan catatan klan Bulan Patah, istana ini telah berusia setidaknya beberapa puluh ribu tahun. Puluhan ribu tahun dan telur itu masih terdeteksi ada kehidupan di dalamnya. Kekuatan kehidupan di dalamnya itu lebih kuat dari yang bisa diperkirakan. Aku akan tetap mencobanya. Lagi pula tidak ada yang bisa aku lakukan dan meskipun lapisan pelindungnya tidak ada kelemahan sama sekali, aku masih bisa menghancurkannya dalam waktu 6 hingga 7 hari. Zhao Feng bergumam sendiri. 3 peserta terakhir, Peng, Si. Zhao Feng menggunakan tapak angin petirnya, serangannya tepat menghajar lapisan pelindung kotak. Tidak ada kelemahan yang terlihat jelas di lapisan pelindungnya dan kekuatan memulihkan diri dari lapisan pelindung itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun telur abu-abu di dalam kotak itu terlihat tidak rusak sama sekali karena serangannya. Sebelumnya Zhao Feng sedikit takut serangannya akan menghancurkan telur tersebut. Namun setelah melihatnya, ia sadar bahwa cangkang telurnya jauh lebih kuat dari perkiraannya. Jika itu adalah telur biasa, sedikit energi saja bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun bagaimanapun juga, itu adalah telur yang berisi kehidupan berusia puluhan ribu tahun. Telur itu bukan telur biasa. Ada beberapa patung es yang memblokir pintu masuk, kali ini tidak ada yang bisa mengganggu Zhao Feng. Bahaya terbesarnya telah dihancurkannya, sekarang ia dapat melakukan apapun yang ingin ia lakukan. Di seluruh pulau perbatasan langit, hanya Zhao Feng yang bebas. Peserta lainnya semuanya sedang melarikan diri dari pengejaran monster besi hitam. Jadi bagaimana mungkin mereka sempat melakukan hal lainnya? Di hari keempat pengejaran, yang artinya hari ke-21 ujian,
ada beberapa orang yang sudah tidak sanggup lagi. Saat ini kecepatan monster besi hitam telah mencapai level langit ketiga. Lin Fan dan Liu Yue yang berada di level langit ketiga terlihat terengah-engah dalam pengejaran itu. Dalam situasi yang membuat mereka putus asa, potensi mereka telah digunakan dengan maksimal dan kecepatan mereka dapat disetarakan dengan pesilat level langit keempat. Namun, tidak peduli seberapa tingginya kecepatan mereka berlari, jumlah energi yang mereka gunakan tidak bisa bertambah. Monster besi hitam tidak perlu beristirahat atau memulihkan diri. Monster itu berlari dengan kecepatan yang rendah meskipun kekuatannya berada di tahapan alam roh sejati dan energi yang digunakan bisa dikatakan nihil. Pesilat di alam roh sejati dapat menyerap energi di udara saat mereka melayang untuk memulihkan diri. Sedangkan pesilat di alam bumi tinggi hanya bisa mendapatkan energi lewat pelatihan dan meditasi. Perbedaan kedua tahapan itu terlalu besar. Di hari keempat, Liu Yue dan Lin Fan pun akhirnya keluar dari ujian tersebut. Sebuah cahaya hijau tua membungkus tubuh Lin Fan saat ia terkena pukulan monster besi hitam. Wajahnya memerah saat aliran darah dan tenaga sejatinya seolah membeku. Ini batas kekuatanku. Lin Fan menutup matanya. Sebenarnya tidak akan ada yang menyangka Lin Fan bisa mencapai tahapan sejauh itu dan nilainya bahkan dapat dikategorikan tingkat menengah hingga tinggi dari ujian sebelumnya. Ia tidak tahu kenapa, namun saat ia sudah hampir tewas, sesosok manusia muncul di kepalanya. Itu adalah pemuda berambut biru yang bisa tetap terlihat tenang selama ujian berlangsung. Aku penasaran apa yang sedang dilakukannya. Lin Fan bergumam sendiri. Weng. Keping istana puncak di dalam tubuhnya memancarkan suara yang aneh. Dalam sekejap mata, Lin Fan menghilang dan monster besi hitam itu pun ikut menghilang lewat sebuah pintu yang berkilauan. Garis bawah di depan pintu masuk istana puncak yang melayang garis bawah. Liu Yue dan Lin Fan bergantian berjalan keluar dari pintu tersebut. Yue, nenek Liu Yue terlihat lega dan gembira melihat muridnya baik-baik saja. Liu Yue dan Lin Fan telah bertahan selama 22 hari, bahkan jauh lebih baik dari Quan Chen. Nilai akhir Liu Yue adalah 178 sedangkan Quan Chen hanya mendapatkan 150 poin. Poin 178 itu bagus juga. Nilai itu sudah mendekati peringkat pertama di ujian sebelumnya, nenek Liu Yue memujinya. Lagi pula level pelatihan Liu Yue termasuk yang terendah. Hadiahnya hampir sama dengan milik Quan Chen karena meskipun ia tidak sekuat Quan Chen, ia mampu bertahan lebih lama. Lin Fan dapat bertahan sedikit lebih lama, sekitar setengah jam, dari Liu Yue dan saat ia keluar dari istana, pelatihannya sudah mencapai tahap akhir level langit ketiga. Lin Fan, berapa nilaimu? Nenek Liu Yue bertanya sambil tersenyum. Dari semua peserta ujian, status Lin Fan adalah yang terendah karena peserta lainnya memiliki seorang tetua sebagai guru mereka. 326 poin, Lin Fan menyebutkan nilainya dengan hati-hati. Apa? Ekspresi para tetua pun langsung berubah. 326 poin. Apa kau yakin tidak sedang bercanda? Master Haiyun menatap Lin Fan dan aura alam roh sejatinya pun membuat Lin Fan kesulitan untuk bernapas. 326 poin. Nilai itu jauh lebih bagus daripada peringkat pertama di ujian sebelumnya. Bahkan seorang murid jenius yang bisa bertahan lebih lama dari Lin Fan saja tidak bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Murid ini tidak akan berani berbohong, aku benar-benar mendapatkan 326 poin. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan melaporkan perolehan nilainya di setiap tahapan ujian. Ujian tahap pertama, 20 poin. Ujian tahap kedua, 30 poin. Ujian tahap ketiga, bertahan hidup selama 4 hari, 40 poin. Nilai penampilan, 236 poin. Total nilai perolehan, 326 poin. Bagaimana mungkin nilai penampilanmu bisa setinggi itu? Ujar Liu Yue tidak percaya. Nilai penampilan Liu Yue hanya sekitar 80 hingga 90 poin. Itu artinya nilai penampilan Lin Fan 2 kali lipat darinya. Namun Lin Fan memang mengatakan yang sebenarnya. Nilainya memang jauh lebih tinggi daripada Liu Yue dan Quan Chen. Lin Fan mendapatkan sebuah senjata fana tingkat tinggi dan sebuah jurus bela diri tingkat puncak. Itu artinya ia mendapatkan lebih banyak harta karun di ujian itu daripada Liu Yue. Jurus bela diri tingkat puncak. Para tetua menarik napas dalam-dalam dan akhirnya bisa mempercayai perkataan Lin Fan. Jurus tingkat spiritual itu nyaris punah di benua ini dan meskipun mereka memiliki satu saja jurus tingkat spiritual, pesilat alam roh sejati pun belum tentu bisa mempelajarinya. Itu sebabnya nilai sebuah jurus bela diri tingkat puncak sangatlah tinggi. Lin Fan, kau berhasil mempelajari jurus bela diri tingkat tinggi dan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada klan.
Jika kau memberikan jurus tingkat puncak itu kepada klan, kau akan mendapatkan hadiah nilai kontribusi yang sangat besar dan juga barang-barang lainnya. Jurus bela diri tingkat tinggi atau yang lebih tinggi lagi biasanya tidak tertulis karena sangat sulit menuliskan pemahaman ke dalam sebuah kertas. Jurus-jurus itu biasanya diturunkan dari mulut ke mulut, termasuk pemandangan atau benda di dalam jurus tersebut. Jurus bela diri tingkat puncak yang didapatkan oleh Lin Fan pun seperti itu. Jika ia memutuskan untuk memberikannya kepada klan, ia masih bisa tetap menggunakan jurus itu dan sekaligus mendapatkan nilai kontribusi dari klan. Hadiah akan diberikan kepada pesilat yang mendapatkan benda berharga di dalam ujian dan menyerahkannya kepada klan. Lin Fan tidak memiliki permusuhan dengan klan ini karena bagaimanapun, Istana Puncak yang melayang memang milik klan Bulan Patah dan ia tidak akan bisa memasukinya tanpa bantuan dari para tetua. Lin Fan, bagaimana bisa nilaimu lebih tinggi dari Liu Yue? Tanya nenek Liu Yue. Itu karena, Lin Fan berpikir sejenak. Di ujian tahap ketiga, ia bertemu dengan Zhao Feng yang menunjukkan arah kemana ia harus pergi. Ia lalu ke ngarai yang ditunjukkan oleh Zhao Feng dan menemukan desa aneh di dalam ngarai itu dan merasakan pengalaman di dalam desa tersebut. Di akhir perjalanannya di desa, ia mendapatkan segel Istana Puncak. Segel Istana Puncak, ini tidak memiliki sesuatu yang spesial di dalamnya. Namun di akhir ujian, segel itu ternyata bernilai 100 poin. Itu sebabnya Lin Fan memiliki lebih banyak nilai dibandingkan yang lainnya. Aku tanpa sengaja terjatuh ke dalam sebuah ngarai dan ada desa di dalam sana. Lin Fan sangat pintar dan ia sengaja tidak menyebutkan soal bantuan Zhao Feng. Ngarai itu adalah rahasia Zhao Feng dan ia mempercayakannya kepadanya. Tanpa seizin pemuda berambut biru itu, ia tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Potensi bakatmu biasa saja namun kau memiliki keberuntungan yang bagus. Dengan usaha keras, masa depannya mungkin bisa cukup bagus. Master Klan tersenyum simpul. Dengan keluarnya Lin Fan dan Liu Yue, berarti masih ada 4 orang tersisa di dalam ujian Istana Puncak. Yang Gan, Bei Moi, Ran Xiaoyuan dan Zhao Feng. Dari 10 ujian sebelumnya, saudara Haiyun mendapatkan nilai terbaik, melebihi 400 poin. Ada kemungkinan besar rekor itu akan dipecahkan pada ujian kali ini. Master Klan dan para tetua semuanya berharap tinggi. Keempat peserta yang tersisa itu mewakili Master Klan, tetua pertama dan Master Haiyun. Tetua pertama memimpin karena memiliki 2 murid di ujian kali ini, yaitu Yang Gan yang memiliki level pelatihan tertinggi dan juga Zhao Feng yang memiliki level pelatihan terendah. Tetua pertama, ada kemungkinan besar Yang Gan dapat mengalahkan rekor kali ini, ujar nenek Liu Yue. Aku harap demikian, tetua pertama menjawab dengan tanpa ekspresi namun di hatinya ia memang berharap banyak pada Yang Gan. Situasi saat ini menunjukkan Yang Gan memiliki kemungkinan besar menjadi peringkat pertama dan mengalahkan rekor Master Haiyun. Sedangkan Zhao Feng memiliki level pelatihan terendah sudah mendapatkan kesan yang buruk dari para tetua sehingga ia langsung tidak dianggap sama sekali. Tetua pertama yang paling terkejut dan berpikir dalam hati, aku tidak percaya si berandalan itu bisa bertahan hingga saat ini. Hanya ada satu orang yang melihat Zhao Feng dengan cara yang berbeda, yaitu Lin Fan. Ia memiliki firasat bahwa nilai Zhao Feng akan sangat tinggi. Selain dari firasat itu, ada alasan lain. Ia ingat Zhao Feng dapat menahan godaan di ujian tahap terakhir dan lebih memilih mengelilingi dan menyelidiki seluruh pulau perbatasan langit terlebih dahulu. Karena alasan itulah ia bisa melihat ambisi Zhao Feng. Ujian Istana Puncak. Waktu berjalan dengan lambat dan di hari kelima pengejaran monster, yang artinya hari ke-23 di ujian, belum ada yang keluar lagi. Di hari ke-6, belum ada juga yang dikeluarkan. Di saat ini, kecepatan monster besi hitam sudah mencapai level langit keempat. Itu artinya kecepatannya melebihi pelatihan rata-rata semua peserta ujian kali ini. Setelah monster itu mencapai kecepatan tersebut, peningkatan kekuatannya pun menjadi lebih stabil. Yang Gan, Bei Moi dan Ran Xiaoyuan telah menemukan beberapa harta karun dan mereka memiliki waktu untuk memulihkan staminanya. Di antara yang lainnya, pelatihan Ran Xiaoyuan telah mendekati puncak level langit keempat. Namun monster yang mengejarnya tidak kelelahan sama sekali dan di hari ke-7, Ran Xiaoyuan pun akhirnya sudah mencapai batas maksimalnya. Ia akhirnya terpukul oleh monster dan tubuhnya terselimuti lapisan cahaya hijau tua yang membuat sosoknya lenyap dari ujian. Keberuntungannya bisa dianggap rata-rata. Ran Xiaoyuan pun muncul di pintu masuk istana puncak yang melayang. Xiaoyuan, seru Master Klan yang akhirnya bisa bernapas lega. Ran Xiaoyuan mendapatkan nilai 335 poin. Sedikit lebih tinggi daripada Lin Fan. Bagus juga, 335 poin.
Itu bahkan lebih baik dari nilai tertinggi di ujian sebelumnya, tetua pertama tersenyum kepadanya. Ujian kali ini telah memasang rekor yang cukup tinggi. Nilai peringkat keempatnya saja sudah jauh lebih tinggi dari peringkat pertama di beberapa ujian terdahulu. Masih ada 3 peserta yang tersisa. Yang Gan, Bei Moi dan Si Zhao Feng. Kening Master Klan berkerut saat ia menyebutkan nama peserta yang terakhir. Tetua lain dan juga dirinya tidak memiliki kesan yang bagus soal Zhao Feng. Khususnya Tetua Sue dan Master Haiyun. Namun entah bagaimana, keberuntungan si berandalan kecil itu sangat bagus dan ia bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Semakin memburuk, ujian Istana Puncak sudah memasuki tahap terakhir dan bahkan seorang sekuat Yang Gan yang sudah berada di puncak level langit kelima pun dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Di hari ke-8 pengejaran, itu artinya hari ke-26 sepanjang ujian berlangsung, Yang Gan terlihat terengah-engah, keringat dingin mengucur dari dahinya. Monster besi hitam di belakangnya memang lebih lambat dibandingkan dirinya, namun setelah dikejar selama 7 hingga 8 hari berturut-turut, ia sudah mulai kehabisan energi. Sebelum mengikuti ujian, Yang Gan telah menyiapkan beberapa pil obat. Namun setelah berulang kali menggunakannya, efektivitasnya pun semakin berkurang. Hal ini bukan tentang bagaimana cara memulihkan stamina, namun masalah hidup dan mati. Level pelatihanku yang paling tinggi, seharusnya tidak ada peserta lain yang tersisa saat ini, pikir Yang Gan. Kecepatan monster besi hitam telah lebih cepat daripada pesilat biasa di level langit keempat. Peserta seperti Bei Moi dan Quan Chen pasti sudah keluar dari ujian. Namun Yang Gan masih merasa enggan untuk keluar secepat itu. 26 hari telah berlalu, bahkan belum genap 1 bulan dan menurut tetua pertama, Master Haiyun bisa bertahan di ujiannya lebih dari 1 bulan. 1 bulan, aku butuh setidaknya 1 bulan untuk memecahkan rekor itu. Yang Gan mengatupkan rahangnya. Meskipun keinginannya kuat, energi kehidupannya perlahan memudar. Itu artinya dia tidak akan bisa bertahan cukup lama. So, saat itulah Yang Gan melihat bayangan berkelebat. Siapa itu? Jantung Yang Gan berdebar kencang. Bagaimana mungkin masih ada orang di tahap ujian ini selain dirinya? Sosok itu ia kenal, seorang pemuda dengan wajah tanpa ekspresi. Level pelatihan pemuda itu tidak terlalu tinggi namun ia sangat cepat. Ada labu hijau tergantung di dadanya. Ia mengenakan baju berwarna hijau keemasan yang memiliki sepasang sayap mencolok di punggungnya dan membuat gerakannya menjadi lebih cepat dan lincah. Bei Moi, mata Yang Gan terbelalak. Pemuda itu adalah Bei Moi dan keberuntungannya bisa dikatakan yang terbaik di antara peserta lainnya. Ujian ini telah mengirimkannya langsung ke pintu masuk sebuah taman kuno yang terbengkalai dan ia telah menemukan banyak harta karun. Baju berwarna hijau keemasan itu adalah harta yang cukup unik yang bisa membuat pemakainya melayang di udara hanya dengan mengalirkan tenaga sejatinya ke dalam baju tersebut. Berdasarkan kecepatannya, Bei Moi bisa disetarakan dengan level langit kelima dan ia sepertinya tidak butuh banyak energi untuk melakukannya. Kakak Yang, Bei Moi menatap Yang Gan dengan tanpa ekspresi lalu kembali berlari. Kejadian itu membuat jantung Yang Gan seolah berhenti berdetak. Masih ada peserta lain di ujian ini dan yang membuatnya merasa tidak terima adalah pemuda itu sepertinya jauh lebih santai darinya. Jangan bicarakan soal memecahkan rekor Master Haiyun. Mencoba menjadi peringkat pertama di ujian kali ini saja sudah sangat sulit. Hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan saat ini. Yang Gan menarik napas dalam-dalam, ia menuju ke arah menara tinggi. Ia sedikit mengenal area tempat menara tinggi itu berada dan banyak hewan buas yang cukup kuat, termasuk Raja Siluman Yao, yang bisa disetarakan dengan pesilat di alam roh sejati. Yang Gan memiliki rencana untuk memancing monster besi hitam kepada Raja Siluman Yao sehingga mereka akan saling serang. Namun ini bukan rencana yang berani ia lakukan dengan mudah karena Raja Siluman Yao tidak memiliki kelemahan. Serangan dan kecepatannya sama sekali tidak bisa dikendalikan. Sekali Raja Siluman Yao itu melihatnya, ia pasti akan langsung tewas. Lagi pula Raja Siluman Yao adalah pemimpin dari gerombolan hewan buas, termasuk hewan buas di level langit kelima, keenam bahkan level langit ketujuh. Karena perubahan suhu di pulau, kebanyakan hewan buas itu telah mati atau sedang bersembunyi. Yang Gan tidak mengetahui bahwa bahaya dari rencananya pun ikut menurun drastis. Beberapa saat kemudian, Yang Gan telah memancing monster besi hitam menuju ke wilayah kekuasaan Raja Siluman Yao. Saat ini ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkonsentrasi. Kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan kematiannya. Bahaya dari Raja Siluman Yao jauh lebih besar daripada monster besi hitam. Zhao Feng pun mengetahui ada Raja Siluman Yao di sana. Namun ia tidak berani menggunakan rencana itu karena bahayanya jauh lebih besar. Kong, Wu,
Dari arah hutan tempat menara berada terdengar suara longlongan yang menakutkan dan seekor singa api berkepala tinggi sedang ditugaskan. Tubuh singa tertutupi dengan nyala api. Sebelum ia mendekat, Yang Gan sudah bisa merasakan panasnya. Aku diketemukan oleh Raja Siluman Yao secepat ini, Yang Gan terkejut. Dari jarak beberapa kilometer, singa api berkepala tiga telah merasakan keberadaannya. Namun sebenarnya singa itu lebih terpancing karena aura alam roh sejati dari monster besi hitam. Yang Gan langsung mundur kembali ke arah monster besi hitam. Hal tersebut adalah tindakan yang sangat berbahaya karena Yang Gan bisa jadi akan menghadapi serangan dari monster besi hitam dan Raja Siluman Yao sekaligus. Namun dari keduanya, kecepatan monster itu jauh lebih lambat dari Raja Siluman Yao sehingga bahayanya lebih sedikit. Beberapa saat kemudian, singa api berkepala tiga berhasil menyusul lalu menunjukkan aura dominannya kepada monster besi hitam. Namun monster itu mengabaikan kehadiran singa dan lebih fokus untuk mengejar Yang Gan. Raja Siluman Yao pun terlihat sangat marah. Ia adalah raja di hutan ini dan pengacau itu berani mengabaikannya. Sedangkan Yang Gan dianggap seperti semut dan diabaikan oleh Siluman Yao. Yang Gan lalu berlari zigzag dengan monster besi hitam tepat berada di belakangnya dan Raja Siluman Yao tepat di belakang monster itu. Pertahanan monster besi hitam sangat kuat. Ia mendapatkan banyak serangan dari Siluman Yao dan sama sekali tidak terluka. Amukan api surga. Raja Siluman Yao menggunakan serangan andalannya dan mengirimkan 3 kobaran api yang keluar dari ketiga kepalanya yang terjalin dan menyerang ke arah monster besi hitam. Saat terdengar suara ledakan, sebuah lubang berukuran setengah lapangan sepak bola pun muncul di tanah, hangus terbakar. Yang Gan berjarak 1 kilometer dari kedua makhluk itu namun ia masih sedikit terluka akibat gelombang ledakan. Untungnya resiko bahaya dari rencananya terbayarkan. Salah satu sayap dan kaki monster besi hitam hancur karena serangan Raja Siluman Yao. Tinggal menunggu waktu saja hingga monster itu dihabisi oleh Raja Siluman Yao. Yang Gan tidak berani bersikap ragu-ragu dan langsung berlari meninggalkan area tersebut untuk menghindari kejaran Raja Siluman Yao setelah siluman itu selesai menghabisi monster besi hitam. Tidak ada yang akan bisa bertahan hidup jika dikejar makhluk di tahapan alam roh sejati. Selama 1 atau 2 hari berikutnya, Yang Gan berhasil melarikan diri. Resikonya setimpal. Aku berhasil menghilangkan seekor monster besi hitam. Yang Gan bernapas lega dan merasa gembira, bangga rencananya telah berhasil. Ia tidak tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang memiliki rencana seperti itu. Apa yang akan terjadi jika ia mengetahui ada orang lain yang berhasil membunuh monster besi hitam beberapa hari sebelumnya dengan sedikit usaha saja. Namun sebelum Yang Gan bisa bergembira selama 1 atau 2 hari lagi, bahaya kembali mendekatinya. Di hari ke-11 pengejaran, artinya hari ke-29 dari ujian tersebut. Weng, sebuah pintu putih yang berkilauan terbuka 10 meter darinya dan dari dalam pintu itu muncul sesosok monster. Apa? Tubuh Yang Gan seolah membeku saat ia berseru, kenapa ada satu monster lagi? Lari. Yang Gan langsung memutuskan untuk berlari, meskipun monster itu belum sepenuhnya keluar dari pintu tersebut. Aura yang dipancarkan oleh monster itu sama dengan yang sebelumnya, namun kali ini kecepatannya langsung dimulai dari level langit keempat. Di ruang harta karun di dalam kastil. Peng Si. Zhao Feng menggunakan tapak angin petirnya dan menyerang lapisan pelindung terus-menerus. Lapisan pelindung itu sudah berkurang setengahnya. Lapisan pelindung ini akan hancur dalam waktu 2 hari lagi. Zhao Feng tersenyum sambil melihat telur di dalam kotak. Ia sedang berpikir makhluk seperti apa yang akan menetas dari telur tersebut. Apakah makhluk kuno yang legendaris? Ada beberapa orang yang menerima telur atau anak hewan yang bisa dijadikan hewan tunggangan atau hewan peliharaan. Beberapa hewan peliharaan memiliki kekuatan bertarung yang sangat besar dan dapat bertahan hidup lebih lama. Tiba-tiba aura yang menakutkan menyelimuti tubuh Zhao Feng. Seolah-olah ia sudah terkunci oleh sesuatu. Aura yang sangat ia kenal. Weng, sebuah pintu putih yang berkilau muncul di luar ruangan harta karun dan sebuah sosok terlihat muncul di pintu tersebut. Apa? Ada monster satu lagi? Zhao Feng terkejut. Saat menghitung waktunya, sudah 10 hari berlalu sejak awal pengejaran monster itu. 10 hari. Ini adalah informasi yang penting. Setiap 10 hari akan ada tambahan monster besi hitam dan saat ini sudah memasuki 10 hari ketiga di tahapan ujian ketiga. Zhao Feng mungkin bisa menghabisi satu monster besi hitam itu, namun dengan berjalannya waktu, tingkat kesulitannya juga akan semakin meningkat. Peng, ruang harta karun sedikit bergetar karena monster itu mendarat di lapisan pelindungnya. Ukuran monster setinggi rumah 3 lantai dan ia tidak bisa memasuki ruang harta karun yang kecil itu.
Namun satu serangan monster telah menghancurkan lapisan es di dekat pintu masuk. Hanya desisan energi monster itu saja bisa mengguncangkan ruangan harta karun dan nyaris membuat Zhao Feng muntah darah. Begitu ruang harta karun terbuka lebar, Zhao Feng pasti mati. Lari, Zhao Feng langsung berubah menjadi sosok transparan berwarna biru saat gelombang kejut serangan mulai menghilang dan ia pun berlari keluar dari ruangan harta karun. Kiyu, Zhao Feng meninggalkan jejak bayangan biru yang berkilau di udara, tanda bahwa Zhao Feng telah menggunakan kekuatan garis keturunan dewa kunonya hingga maksimal. Dalam waktu sekejap, kecepatan Zhao Feng bisa disetarakan dengan level langit ke-6 dan ia pun menjejakkan kakinya di atap sebuah gedung di hadapan ruang harta karun. Ia berhasil melarikan diri. Kecepatan monster itu setara dengan level langit ke-4 dan ia baru saja keluar. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, ia kembali memancing monster besi hitam ke arah kolam beku lagi. 4 jam kemudian, suhu udara di seluruh pulau perbatasan langit kembali menurun drastis. Apa yang sedang terjadi? Suhu udaranya menurun drastis lagi. 100 km dari tempat itu ekspresi Bei Moi terlihat sangat serius. Dua monster telah mengejar Bei Moi dan mereka datang dari arah yang berbeda. Di saat yang sama, Zhao Feng menatap kolam beku itu dan bergumam, kolam ini hanya bisa menampung 2 monster saja. Area di samping kristal biru itu telah terisi oleh 2 gunung es kecil. Kolam itu tidak akan bisa membekukan monster besi lainnya lagi karena monster besi berikutnya tidak akan bisa mendekati kristal biru karena sudah terhalang 2 patung es monster besi hitam. Suhu udara sudah mencapai titik di mana makhluk di level langit ke-4 pun akan menggigil kedinginan, dan jika situasinya bertambah buruk. Zhao Feng kembali terbang menuju ruang harta karun dengan kecepatan maksimal. Setelah menghabisi monster besi hitam yang kedua, ia kini hanya memiliki waktu 10 hari untuk mengeluarkan telur itu dari dalam kotaknya. Telah terbunuh. Garis bawah ruang harta karun di dalam kastil garis bawah. Ketika Zhao Feng telah kembali, lapisan pelindungnya telah sedikit pulih. Telur abu-abu itu tetap berada di dalam kotak dan tidak bergerak. Telur itu memancarkan aura kuno yang sangat tua. Telurnya berusia puluhan ribu tahun namun telur abu-abu yang misterius itu memiliki jejak kehidupan yang samar di dalamnya. Aku butuh sekitar 5 hari lagi. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi tajam. Ia bersikukuh akan mengambil telur tersebut. Setiap benda di ruangan itu sangat unik. Senjata yang tersimpan di ruangan berada di tingkatan spiritual. Jadi, makhluk seperti apa yang ada di dalam telur itu sehingga bisa tetap hidup selama puluhan ribu tahun? Hal ini merupakan pertanda bahwa telur itu jauh dari kata normal. Peng, peng, Zhao Feng menggunakan tapak angin petirnya terus-menerus dan dengan stabil menyerang lapisan pelindungnya. Menurut perhitungannya, ia membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menghancurkan lapisan pelindung itu karena lapisan itu telah pulih sedikit saat ia melawan monster besi hitam. Kecepatan pemulihan lapisan pelindung itu akan lebih cepat jika tidak ada serangan selama beberapa waktu. Di antara ketiga peserta yang tersisa di pulau perbatasan langit, Zhao Feng lah yang paling santai. Saat ini Yang Gan dan Bei Moi tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Bei Moi terbang melayang di pulau dengan 2 monster besi hitam yang mengejarnya. Namun meski demikian, ekspresi Bei Moi tetap datar, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Bei Moi memiliki sebuah labu dan baju hijau keemasan yang memiliki sepasang sayap menonjol di belakangnya sehingga membuatnya bisa terbang dengan gesit. Ketika mencapai titik di mana ia sangat kelelahan, ia akan meminum cairan dari dalam labunya. Cairan spiritual langit biru ini memang sangat bagus. Cairan ini bisa mengembalikan nyawaku, senyum percaya diri terlihat di wajah Bei Moi. Cairan spiritual langit biru adalah benda yang legendaris karena bisa menghidupkan seseorang dari kematiannya dan menyembuhkan hampir semua lukanya. Bei Moi akan meminum seteguk cairan itu setiap setengah hari dan energinya pun langsung pulih ke tingkat maksimalnya. Dibandingkan Bei Moi, Yang Gan yang paling kesusahan. Bei Moi bisa berlari tanpa menggunakan banyak tenaga. Sedangkan kekuatan tenaga sejati, energi batin dan keinginan hidup Yang Gan, secara teknis semuanya telah terkuras habis. Monster besi hitam yang kedua dapat disetarakan dengan level langit ke-4 dan 2 hari kemudian, kecepatannya telah mencapai level langit ke-5. Waktu terasa berjalan dengan sangat cepat. Saat ini sudah memasuki hari ke-13 pengejaran monster itu. Artinya mereka sudah berada selama 31 hari dalam ujian Istana Puncak. Seharusnya sekarang sudah lebih dari 1 bulan, tingkat kesadaran Yang Gan sudah mulai buram dan ia sudah mencapai batas maksimalnya. Ia ingin pergi ke hutan tempat menara itu berada dan mengulang rencananya. Namun sayangnya rencana itu gagal.
Raja Siluman Yao juga telah terluka saat menghabisi monster besi hitam yang pertama dan ia sedang memulihkan diri di suatu tempat. Garis bawah di pintu masuk Istana Puncak yang melayang garis bawah. Hari ke-32 dari ujian Istana Puncak. Weng. Pintu masuknya bersinar dan sosok pemuda yang kelelahan muncul di sana. Yang Gan, tetua pertama berseru dan langsung berkelebat cepat muncul di samping Yang Gan. Ia lalu menyalurkan sebuah tenaga spiritual sejati yang tenang dan lembut ke dalam tubuh Yang Gan. Pesilat yang berada di tahapan alam roh sejati telah melewati 7 perubahan tingkatan langit yang sangat besar dan kekuatan tenaga sejati mereka sangat lincah. Itu karena masa hidup mereka menjadi lebih panjang, bisa mencapai 300 tahun. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Ini karena ia sudah kehilangan energi hidupnya. Nenek Liu Yue lalu menyerahkan sebuah pil spiritual yang terlihat sangat mahal. Beberapa saat kemudian, wajah Yang Gan kembali bercahaya, dan ia pun bertanya dengan suara yang serak, "Guru, berapa lama aku telah bertahan?" Tingkat kesadarannya sudah menurun drastis sejak beberapa hari terakhir dan ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa dikeluarkan dari ujian itu. 32 hari, catatan waktumu hampir mendekati Master Haiyun, ujar tetua pertama sambil tersenyum. Tidak ada yang pernah bertahan lebih dari 1 bulan selama ratusan tahun terakhir selain Master Haiyun. Mendengar jawaban gurunya, Yang Gan sedikit sedih. Ia tidak berhasil mematahkan rekor Master Haiyun. Meskipun Yang Gan dan Master Haiyun bertahan lebih dari 1 bulan, Master Haiyun bertahan sedikit lebih lama darinya. Yang Gan, berapa nilai akhirmu dan apa hadiahnya? Tanya tetua pertama. Inti dari ujian Istana Puncak ini untuk mendapatkan hadiah dan semakin tinggi nilai seseorang, semakin besar pula hadiah yang mereka dapatkan. Aku berhasil mendapatkan 457 poin. Yang Gan sedikit bangga saat memberitahukan nilainya. Para tetua dan master klan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda untuk memujinya. Bagaimanapun juga, Yang Gan adalah salah satu peserta terbaik dan nilainya telah melampaui nilai terbaik di ujian sebelumnya. Selain itu, Yang Gan mendapatkan senjata fana tingkat puncak, jurus bela diri dan harta karun lainnya yang melebihi perolehan Lin Fan dan yang lainnya. Senjata fana tingkat puncak, bagus, bagus sekali. Kekuatan klan kita telah meningkat lagi. Belum pernah ada yang mendapatkan senjata fana tingkat puncak di 10 ujian terakhir, selain saudara Haiyun. Para tetua sangat gembira saat mendengarnya. Di dalam klan bulan patah hanya petinggi level tetua yang berhak menggunakan senjata tingkat puncak dan senjata itu hanya sedikit lebih lemah dibandingkan senjata spiritual. Yang Gan mungkin tidak akan bisa menggunakan kekuatan senjata tingkat puncak itu jadi ia akan menyerahkan senjata itu kepada klan untuk ditukarkan dengan barang lainnya. Penampilan Yang Gan memang bagus. Nilainya hanya sedikit berada di bawah saudara Haiyun yang telah bertahan selama 100 tahun itu. Tetua Sue tersenyum namun entah bagaimana Yang Gan masih merasa kecewa. Nilai akhir dan jumlah hari ia bertahan di dalam ujian itu dua-duanya lebih rendah dari Master Haiyun. Ia tidak bisa mematahkan rekor berusia 100 tahun itu. Jika aku tidak salah mengingat, saudara B sepertinya masih ada dalam ujian itu, ujar Yang Gan meski tidak yakin. Ia merasa putus asa saat menyebut nama Beimoy. Keberuntungan si murid super jenius itu sangat luar biasa. Di ujian tahap ketiga, Yang Gan telah dikirim tepat ke segerombolan makhluk buas di mana ia harus langsung bertarung untuk meloloskan diri. Sebaliknya Beimoy dikirim tepat ke pintu masuk sebuah taman kuno yang secara terus-menerus meningkatkan kekuatannya dan memberikannya beberapa harta karun yang sangat berharga. Hal itu membuat Beimoy bisa bertahan dari pengejaran 2 monster besi hitam. Bahkan Zhao Feng pun tidak memiliki keberuntungan sebagus itu. Ujian Istana Puncak memang pertempuran antar kekuatan dan juga keberuntungan. Kadang-kadang keberuntungan bahkan bisa lebih penting daripada kekuatan. Oh, bagaimana keadaan Beimoy? Tanya Master Haiyun penasaran namun sangat berharap. Yang Gan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan semua situasi Beimoy yang ia ketahui. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Gan, kelima tetua di alam roh sejati itu pun saling berpandangan. Mereka tidak mengira Beimoy akan sekuat itu karena ia bisa dengan mudah menghindari kejaran dari 2 monster besi hitam. Beimoy mungkin memang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika tidak, ia pasti tidak akan bisa menemukan harta karun sebagus itu. Mungkin ini artinya keberuntungan klan bulan patah juga akan meningkat. Terlihat raut gembira terpancar di mata Master Klan. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Beimoy pasti akan mengalahkan nilai Master Haiyun. Selamat untuk saudara Haiyun yang sudah memiliki murid seberbakat itu. Tetua Sue dan yang lainnya memuji Master Haiyun. Dalam sejarah di seluruh benua,
tokoh legendaris mana yang tidak memiliki keberuntungan luar biasa. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, klan bisa memiliki pesilat tanpa bakat yang besar, namun akan sulit jika tidak memiliki pesilat dengan keberuntungan yang luar biasa. Ketua Bulan Merah yang pernah mendominasi dunia pun sebenarnya memiliki potensi bakat biasa saja, namun ia memiliki keberuntungan yang luar biasa sehingga ia bisa memasuki salah satu dari 4 warisan besar, yaitu warisan Bulan Merah. Jika dibandingkan dengan keempat warisan besar yang sangat kuno dan misterius itu, ujian Istana Puncak ini belum apa-apa. Itu seperti membandingkan cahaya bintang dengan cahaya bulan purnama. Dari sinilah bisa dilihat betapa pentingnya keberuntungan itu. Tak bisa dipungkiri lagi, prospek masa depan Bei Moi terlihat sangat bagus. Ia tidak hanya memiliki keberuntungan yang bagus, ia pun memiliki potensi bakat yang luar biasa. Tunggu, masih ada satu orang lagi di dalam ujian itu selain Bei Moi, Master Hai Yun tiba-tiba berkata. Alis tetua pertama mengkerut saat ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Masih ada orang lain, para tetua terdiam dan memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya memang masih ada orang lain selain Bei Moi yang masih berada di dalam ujian itu. Si berandalan itu, kening tetua Sue berkerut. Orang lain, jantung Yang Gan seolah berhenti berdetak saat raut wajahnya menjadi muram. Para tetua baru saja mengatakan ada orang lain yang belum keluar selain Bei Moi. Setelah mendengar kabar itu rasa terkejut menggetarkan hati Yang Gan. Bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa melampaui penampilannya selain Bei Moi? Bagi Yang Gan, tidak masalah jika Bei Moi bisa mengalahkannya karena ia memiliki keberuntungan yang sangat bagus dan ia pun merupakan murid super jenius. Yang Gan, apakah kau melihat jejak keberadaan Zhao Feng di ujian tahap ketiga? Tetua pertama bertanya dengan serius. Ia merasa mendapatkan firasat buruk. Saudara Zhao. Yang Gan terdiam sejenak. Ia tidak percaya orang itu adalah Zhao Feng. Ia lalu menjawab, aku tidak melihatnya sejak memasuki ujian tahap ketiga. Mendengar hal itu, ekspresi tetua pertama sedikit berubah. Mungkinkah? Tetua Sue terlihat pongah sedangkan Master Hai Yun terlihat mengejek. Nenek Liu Yue dan yang lainnya pun hanya terdiam dan berpikir dalam-dalam. Di dalam ujian Istana Puncak, selain peserta bisa lolos atau gagal, ada juga kemungkinan lainnya. Kematian. Kematian yang sesungguhnya, meskipun ujian Istana Puncak adalah tanah kebajikan yang penuh dengan harta karun dan hadiah, namun ujian itu tidak bisa sepenuhnya melindungi nyawa pesertanya. Sebagai contohnya di ujian sebelumnya ada beberapa kematian yang terjadi, meskipun itu tidak selalu terjadi, namun itu adalah hal yang biasa dalam ujian Istana Puncak. Beberapa saat kemudian tetua pertama memanggil Quan Chen, Lin Fan, Ran Xiaoyuan dan yang lainnya yang telah memasuki ujian tahap ketiga. Aku hanya melihat saudara Zhao sekali saja sebelum pengejaran dimulai, jawab Lin Fan. Jawaban Ran Xiaoyuan dan Liu Yue pun sama dengan Lin Fan. Sepertinya sejak pengejaran monster besi hitam dimulai, Zhao Feng telah menghilang tanpa jejak. Itu sebabnya jawaban mereka semuanya sama. Berpegang pada keterangan Yang Gan yang sama sekali tidak melihat Zhao Feng, kebenaran pun seolah-olah telah muncul. Tetua pertama menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan terdiam. Orang-orang yang hadir di sana pun semuanya hanya bisa diam-diam berdoa untuk Zhao Feng. Dari mereka semua, mata Ran Xiaoyuan terlihat mulai memerah. Hanya Lin Fan yang memiliki raut wajah yang aneh dan bingung. Ketika ia mengingat tingkah laku Zhao Feng yang begitu percaya diri, dia merasa kesimpulan para tetua tidak sesederhana itu. Garis bawah dalam ujian Istana Puncak, hari ke-33 garis bawah. Di dalam ruangan harta karun di sebuah kastil. Krak. Lapisan sinar putih itu akhirnya pecah dan padam yang artinya lapisan pelindung kotak berisi telur itu telah hancur. Zhao Feng langsung mengambil telur misterius itu dengan sangat gembira dan juga kelelahan. Lautan luas, telur itu seukuran kepalan tangan dan berwarna abu-abu yang kusam. Cangkang telurnya terdapat ukiran yang terlihat sederhana namun cukup dalam. Zhao Feng memegang telur abu-abu itu, ia merasa telur itu seperti batu yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Namun saat ia menenangkan tubuh dan pikirannya, membuka kemampuan mata kirinya, ia merasa seolah memegang jantung yang berdetak. Setelah mengamati telur itu, Zhao Feng masih tidak tahu apapun soal telur itu. Pertama ia menyalurkan tenaga sejatinya ke dalam telur tersebut namun tidak ada reaksi. Zhao Feng menyadari bahwa cangkang telur itu memiliki kekebalan terhadap tenaga sejati. Ia lalu mengingat ada beberapa catatan kuno yang mengatakan bahwa seseorang bisa menggunakan darah mereka untuk menandatangani sebuah perjanjian. Namun, itu hanyalah rumor. Zhao Feng tidak tahu bagaimana melakukannya. Ia terdiam sejenak, lalu ia menggigit jarinya dan meneteskan beberapa tetes darahnya ke telur tersebut.
Telur itu tetap tidak bereaksi namun Zhao Feng merasakan bahwa darahnya telah membuat ukiran di cangkang telurnya semakin terlihat indah. Saat meningkatkan penglihatan supernya hingga ratusan kali, Zhao Feng menangkap tanda samar bahwa telur itu sedikit bereaksi. Apa darahku memang begitu tidak berharga? Zhao Feng bisa melihat bahwa hanya 1/1000 bagian dari darahnya yang terserap masuk ke cangkang telur itu. Ia lalu mendapatkan ide dan memutuskan untuk mencobanya dengan kekuatan garis keturunan dewa kunonya. Menurut perkataan pelindung zombie darah waktu itu, Zhao Feng memiliki darah garis keturunan dewa kuno di dalam tubuhnya yang bahwa bisa membuat aliran iblis bulan merah pun menjadi khawatir. Kali ini, Zhao Feng dengan hati-hati meneteskan seberkas cairan biru dari jarinya yang terlihat setipis benang ke cangkang telur itu. Cairan itu pun langsung terserap masuk ke dalam telur tersebut. Zhao Feng sangat gembira, namun, hal berikutnya yang terjadi membuat ekspresinya berubah drastis. Weng. Cairan biru dalam tubuhnya tiba-tiba disedot keluar oleh telur itu seolah-olah cairan birunya itu memasuki lubang tanpa dasar. Telur abu-abu itu seperti bayi baru lahir yang dengan lahap memakan makanan yang bernutrisi. Dalam 2 tarikan napas saja, lebih dari setengah kekuatan garis keturunan dewa kuno di dalam tubuh Zhao Feng telah tersedot oleh telur itu, yang membuatnya langsung lemah lunglai karena mendadak kehilangan begitu banyak kekuatan. Berhenti. Zhao Feng menyalurkan kekuatan mata kirinya dan lubang biru dalam dimensi di mata kirinya pun berputar-putar. Kekuatan garis keturunan dewa kunonya berasal dari mata kirinya dan ia yang mengontrol penggunaannya. Zhao Feng akhirnya bisa memutuskan jalinan cairan birunya dengan telur tersebut. Zhao Feng pun terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi dan lemah lunglai. Energi batinnya pun langsung menurun drastis. Meskipun ia telah memutuskan jalinan dengan telur tersebut, lebih dari separuh cairan biru di dalam tubuhnya telah disedot oleh telur abu-abu itu. Ukiran di cangkang telur itu memiliki jejak darah dan terlihat begitu indah dan menakutkan. Peh. Zhao Feng mendengar suara detak jantung yang muncul dari dalam sel telur itu seolah-olah ada kehidupan baru sedang terbentuk di dalam sana. Setelah menunggu beberapa lama, telur abu-abu itu pun berhenti bergerak. Satu-satunya yang berubah adalah aura kehidupan di dalamnya semakin kuat. Zhao Feng duduk bersila di lantai, ia meminum anggur spiritualnya dan juga beberapa tanaman atau buah lainnya. Beberapa saat kemudian ada aura panas membungkus tubuhnya. Ia telah membayar mahal untuk memulihkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya. Masih ada 5 hari lagi sebelum tingkat kesulitan ujian ini menjadi semakin berat. Zhao Feng merasa waktunya hampir habis. Sepengetahuannya, tingkat kesulitan ujian ini akan bertambah setiap 10 hari sekali. Zhao Feng telah menghabiskan 5 hari untuk mengambil telur itu sehingga ia memiliki 5 hari lagi untuk bersiap-siap. Namun ternyata memulihkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya jauh lebih lambat dari yang ia bayangkan. Meskipun ia telah menelan beberapa sumber daya pelatihan yang ia dapatkan selama ujian dan tenaga sejatinya telah meningkat pesat hingga pelatihannya telah mencapai puncak level langit ketiga, pemulihan kekuatan garis keturunan dewa kunonya tetap saja sangat lambat. Saat ia sedang memulihkan diri, Zhao Feng tidak memperhatikan telur di sampingnya. Ukiran darah di cangkang telur abu-abu itu perlahan menghilang dan sebuah retakan kecil yang tidak bisa dilihat mata biasa pun muncul. Dalam situasi biasa, perubahan itu pasti akan terlihat oleh mata kiri Zhao Feng. Namun Zhao Feng sedang fokus pada pemulihan kekuatannya dan tidak memperhatikan telur abu-abu itu. Dalam sekejap mata, 3 hari pun telah berlalu. Energi batin Zhao Feng telah mencapai puncaknya dan kekuatan garis keturunan dewa kunonya pun hampir sepenuhnya pulih. Masih ada 2 hari lagi hingga dimulainya pengejaran yang berikutnya. Zhao Feng meletakkan telur di dalam gelang artefak ruang dan ia tidak memperhatikan retakan kecil di permukaan cangkang telurnya. Hal paling penting yang harus ia lakukan adalah melakukan persiapan untuk pengejaran monster berikutnya. 4 jam kemudian, Zhao Feng tiba di pusat sungai es naga ular, kolam yang membeku itu. Angin di sekitar kolam itu begitu dingin menusuk seperti pisau. Zhao Feng datang kali ini untuk melihat apakah kolam itu bisa menampung satu lagi monster besi hitam. Setelah beberapa saat mengamati kolam itu, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Hasilnya masih sama. 1. Area di mana kristal biru misterius berbentuk tetesan air itu telah dipenuhi oleh kedua monster besi hitam. 2. Jika ia menggunakan kekuatan aura kristal biru itu lagi, suhu udara di pulau ini akan mencapai titik di mana pesilat di langit keempat dan kelima pun akan kesulitan untuk menahan dinginnya. Rencana yang sama sudah tidak dapat dilakukan lagi. Aku harus memikirkan rencana lainnya, Zhao Feng bergumam. Ia lalu teringat pada Raja Siluman Yao di hutan tempat menara tinggi itu berada.
Raja Siluman Yao itu pasti bisa melawan monster besi hitam dan dengan anak panah esku, kita bisa membunuh monster itu. Namun itu sangat berbahaya. Zhao Feng memasuki hutan itu namun setelah mencari selama beberapa jam, ia tidak bisa menemukan Raja Siluman Yao. Di sebuah lokasi di hutan itu, Zhao Feng melihat lubang di tanah yang hangus terbakar. Sepertinya telah terjadi pertempuran besar di sana. Rencana ini sepertinya telah digunakan seseorang, dan kemungkinan besar saudara yang melakukannya. Raja Siluman Yao yang merupakan makhluk di alam roh sejati, ia memiliki kecerdasan tinggi dan rencana yang sama tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Sekali lagi Zhao Feng mengurungkan rencananya. Ia langsung meninggalkan hutan dan tiba di dekat lautan yang luas. Lautan itu merupakan salah satu area terlarang di pulau perbatasan langit. Zhao Feng pernah nyaris tewas saat terakhir berada di lautan tersebut. Jika aku tidak salah lihat, ada Raja Lautan di tengah-tengah lautan luas itu dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Sepertinya makhluk itu menjadi satu dengan seluruh lautan. Zhao Feng berdiri agak menjauh dan menyimpulkan hal tersebut setelah mengamatinya selama beberapa waktu. Jika ia tidak salah, seluruh lautan luas ini adalah sebagian kecil dari tubuh Raja Lautan itu sendiri. Jika memang benar demikian, seluruh area lautan ini adalah salah satu dari makhluk hidup yang paling mengerikan. Alasan kenapa ia mengatakan, salah satunya, adalah karena Zhao Feng pernah melihat makhluk buas lainnya yang lebih mengerikan. Ketika ia pertama kali menyelidiki seluruh pulau perbatasan langit, Zhao Feng menemukan sebuah gunung. Gunung yang sangat besar itu ternyata adalah monster gunung yang sedang tertidur lelap. Zhao Feng tidak bisa memprediksi seberapa kuat monster gunung itu, namun dari auranya yang sangat pekat, sepertinya monster itu bisa membunuh makhluk hidup lainnya di alam roh sejati semudah menginjak seekor semut. Hingga situasi benar-benar memburuk, Zhao Feng tidak mau dengan sengaja membangunkan monster gunung itu. Itu sebabnya ia lebih memilih lautan luas ini. Ia pernah berada di sini sebelumnya dan sedikit mengenali wilayah ini. Di hari berikutnya Zhao Feng menganalisa area di sekitar lautan dengan mata kirinya. Saat ini hanya ada dua orang yang tersisa di pulau perbatasan langit, Zhao Feng dan Bei Moi. Mata kiri Zhao Feng beberapa kali melihat Bei Moi di kejauhan. Namun Bei Moi sedang fokus untuk melarikan diri dari dua monster besi hitam sehingga ia tidak melihat atau menemukan Zhao Feng. Keberuntungannya memang terlalu bagus. Ia mengenakan kaos unik dan juga sebuah labu. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Bei Moi bisa bertahan dari kejaran dua monster besi hitam hingga hari ini. Waktu berjalan dengan sangat cepat dan pengejaran yang ketiga akan segera dimulai. Zhao Feng dan Bei Moi telah melakukan persiapan untuk pengejaran berikutnya. Di hari ke-38 dari ujian ini, Weng, pintu putih yang bersinar muncul di kanan dan kiri Zhao Feng secara bersamaan dan dari dalamnya ada sesosok monster yang buram memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa? Ada dua monster? Zhao Feng bisa merasakan dua aura yang mematikan. Kedua monster besi hitam itu lalu muncul sejauh 10 meter di kanan dan kirinya. Lari. Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunan dewa kunonya dan berkelebat dengan cepat, melayang menuju ke tempat tepat di atas lautan luas. Rencana pertempurannya telah ia simulasikan ribuan kali di kepalanya untuk mengatasi semua perubahan yang mungkin terjadi. Satu-satunya perbedaan dengan simulasi itu adalah ada dua monster besi hitam. Kedua monster besi hitam mengepakkan sayangnya dan menyerang ke arah Zhao Feng. Rambut biru Zhao Feng berkibar tertiup angin saat ia mengamati lautan luas di bawah sana. Tubuhnya lalu bergerak seperti ikan dan menyelam ke dalam lautan dan sesekali menggunakan kekuatan garis keturunan dewa kuno dan jurus kuda-kuda angin apinya untuk memecahkan gelombang laut dan membuka jalan baginya. Ketika Zhao Feng menyelidiki pulau ini, ia menyadari bahwa gelombang lautan cukup kebal terhadap jurus tapak angin petirnya. Jurus kuda-kuda angin apinya lah yang bisa membelah gelombang lautan itu. Zhao Feng menggunakan jurus gerakan ilusi ikannya hingga ke tingkat maksimal dan menggunakan kemampuan mata kirinya untuk melihat sekelilingnya untuk memastikan keadaan sekitarnya cukup aman. Namun meski demikian, kedua monster besi hitam yang mengejarnya memiliki tubuh yang sangat besar tidak secepat atau selincah Zhao Feng. Kedua monster itu langsung terselubungi dengan gelombang yang tak terbatas. Namun karena mereka adalah makhluk di alam roh sejati, serangan mereka dengan sekejap bisa memecahkan ratusan bahkan ribuan gelombang laut. Zhao Feng memang tidak terlalu berharap gelombang biasa akan bisa menahan monster di alam roh sejati. Tujuannya hanyalah menarik perhatian monster itu ke tengah-tengah lautan dan prosesnya sejauh ini berjalan lancar. Monster besi hitam itu benar-benar terjatuh ke pusat dari lautan luas. Beng Shou Wa Shou.
Zhao Feng mengeluarkan busur panah lohounya dan menembakkan 3 atau 4 panah esnya di sekitar tubuh monster itu. Monster besi hitam itu sama sekali tidak terluka karena panah es itu, namun panah es itu menyebabkan tubuh mereka sedikit kaku di titik vitalnya. Beng, pah, pah. Dari pusat lautan luas, terdengar suara siulan dan puluhan gelombang laut berwarna hijau gelap menyapu di udara. Zhao Feng mendapat firasat bahwa seluruh lautan luas adalah seekor makhluk hidup. 1 dari 10 gelombang itu memiliki kekuatan yang setara dengan pesilat di alam roh sejati. Untungnya ia telah berencana untuk mundur secepat mungkin dan kenyataannya, serangan Raja Lautan itu yang ditujukan ke arah kedua monster besi hitam yang dianggap mengancam wilayah kekuasaannya. Ketika Zhao Feng telah mundur hingga jarak setengah kilometer dari lautan, kedua monster besi hitam telah tertelan di dalam lautan luas dan tidak terlihat lagi. Zhao Feng menghela napas lega. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya menenangkan dirinya, ia merasakan getaran di pergelangan tangan kirinya. Apa itu? Zhao Feng terlonjak kaget dan ketakutan saat keringat dingin muncul di dahinya. Saat menatap pergelangan tangan kirinya, gerakan itu sepertinya berasal dari dalam gelang artefak ruangnya. Kucing penipu. Perhatian Zhao Feng kini tertuju pada gelang artefak ruangnya. Gelang itu berisi ruangan selebar 1 meter kubik dan berisi banyak harta karun dan hadiah yang ia kumpulkan selama ujian. Getaran itu berasal dari dalam gelangnya. Saat menyalurkan tingkat kesadarannya ke dalam ruang di dalam gelang, Zhao Feng menyadari bahwa harta karun di dalamnya sedikit bergetar dan setengah dari buah yang telah ia kumpulkan telah dimakan oleh sesuatu. Biang keroknya adalah seekor kucing berbulu abu-abu yang sangat kecil. Sepertinya anak kucing itu baru saja lahir, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari telapak tangannya. Kucing itu memiliki sepasang bola mata hitam yang berkilau dan berputar-putar. Kucing yang menyukai makanan itu sepertinya merasakan kehadiran Zhao Feng, terdiam sesaat, sedang mengunyah makanannya. Zhao Feng pun terdiam sejenak lalu menyadari bahwa harta karun yang ia kumpulkan telah berkurang separuhnya. Dari mana datangnya kucing pencuri ini yang telah memakan separuh dari buah yang aku kumpulkan? Zhao Feng merasa sangat marah. Harta karun berharga di dalam gelangnya telah ia kumpulkan selama ujian kini tinggal tersisa setengahnya. Bahkan Zhao Feng yang biasanya tenang pun mulai meradang marah. Glek, glek, anak kucing abu-abu itu terlihat meremehkannya. Ia memegang botol anggurnya dan mulai meminumnya. Hei, itu anggur spiritual milikku, teriak Zhao Feng, mengeluarkan botol anggur itu. Namun kucing abu-abu berpegangan pada botol anggur itu dan ikut keluar dari gelang artefak ruang. Meo-meo, kucing abu-abu menyedot isi botol anggur memperlihatkan ekspresi puasnya. Dari mana datangnya kucing pencuri ini? Apakah mungkin? Zhao Feng terkejut saat ia mencoba menebak asal kucing kecil berwarna abu-abu itu. Hanya ada beberapa pecahan cangkang telur di tempat di mana seharusnya telur abu-abu itu berada. Tidak diragukan lagi, kucing pencuri itu berasal dari telur tersebut. Namun Zhao Feng belum pernah mendengar seekor kucing lahir dari sebuah telur karena itu adalah binatang mamalia. Yang paling mengejutkan adalah kucing pencuri itu memiliki tingkat kecerdasan tinggi begitu ia dilahirkan. Tingkah lakunya yang seperti manusia lebih terlihat seperti seekor rubah tua. Lagi pula, tidak ada yang terjadi pada si kucing pencuri kecil itu selain perutnya yang terlihat semakin membuncit meski ia telah memakan begitu banyak harta karunnya. Glek, glek, saat Zhao Feng sedang berpikir, sisa terakhir anggurnya ditelan habis oleh kucing kecil. Apa, monster seperti apa kau ini? Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Bahkan pesilat di level langit ke-7 pun mungkin bisa meledak setelah memakan begitu banyak makanan sekaligus. Namun kucing itu hanya bersendawa sebelum menatap ke arah Zhao Feng lagi. Bukankah kau harus menjelaskan kepadaku kenapa memakan begitu banyak makananku? Zhao Feng hendak memegang telinga kucing pencuri kecil itu dan memutuskan akan memberinya pelajaran. Meo-meo, kucing pencuri itu bergerak dan menghindari gerakan Zhao Feng. Zhao Feng kaget. Meskipun gerakannya hanyalah gerakan memegang yang biasa saja, namun pesilat di level langit ke-4 pun belum tentu bisa menghindarinya dengan jarak sedekat itu. Si kucing pencuri kecil bukan hanya bisa menghindarinya dengan mudah, ia juga menampakkan ekspresi mengejek. Diejek oleh seekor kucing kecil. Zhao Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menjadi semakin penasaran dari mana kucing itu berasal. Ia tidak pernah mendengar ada hewan baru lahir yang memiliki kecerdasan seperti itu dan bisa memakan semua harta karun seperti memakan camilan saja. Ceng, kucing pencuri kecil melompat dengan ringan ke lengan Zhao Feng dan meletakkan cakarnya di gelang artefak ruang. Zhao Feng langsung tahu apa yang diinginkan kucing itu. Sua, kucing pencuri kecil lalu mengeluarkan buah spiritual dan mulai mengunyahnya dengan gembira.
Itu bisa dilakukannya. Zhao Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Barang-barangnya dari gelang artefak ruang telah dicuri oleh kucing kecil itu. Ia bermaksud memegang kucing kecil itu lagi, namun kucing itu bisa melompat dan menjejakkan kakinya beberapa meter darinya dan memperlihatkan pandangan meremehkannya sambil tetap mengunyah buah spiritual. Berani-beraninya kucing itu melihatku dengan tatapan meremehkan seperti itu sambil memakan makananku. Zhao Feng merasakan api kemarahan menyala di hatinya, namun ia tidak mau membuat gerakan yang gegabah. Ia lalu menenangkan dirinya, bahkan ia sendiri pun tidak yakin bisa menangkap kucing yang gesit itu. Jika ia bertindak terburu-buru dan membiarkan kucing itu kabur, hal itu akan menjadi sia-sia. Saat ini keduanya tidak memiliki perjanjian apapun, jadi Zhao Feng dan kucing itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Lagi pula dari raut wajah kucing itu, ia sepertinya tidak memiliki rasa hormat pada tuannya yang sudah membangunkannya. Setelah memakan habis buah spiritual, kucing pencuri kecil tersenyum ke arah Zhao Feng masih dengan tatapan meremehkannya. Meo meo, kucing kecil itu melambaikan cakarnya seolah-olah ia akan mengucapkan, selamat tinggal, lalu berbalik dan beranjak pergi. Mau melarikan diri, Zhao tertawa dengan dingin. Kucing itu sudah memakan banyak harta karun berharganya dan mau pergi begitu saja. Untuk mendapatkan telur itu, ia telah menghabiskan belasan hari di ujian ini, bagaimana bisa ia membiarkannya pergi begitu saja? Ceng, ceng, kucing pencuri kecil itu beberapa kali berbalik ke arahnya dan menertawai Zhao Feng. Zhao Feng seolah-olah bisa mendengar maksud tertawanya, orang seperti kau mau menjadi tuanku. Tingkat kecerdasan kucing kecil itu ternyata sangat tinggi karena ia bisa mengetahui maksud Zhao Feng. Itu artinya aku benar-benar tidak bisa membiarkan pergi begitu saja. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan melepaskan penutup mata kirinya dan memperlihatkan mata birunya yang tajam yang memancarkan energi batin yang bisa menggetarkan jiwa. Zhao Feng memang lebih cepat dari kucing pencuri kecil itu, namun jika dilihat dari kelincahannya, kucing itu hanya seukuran telapak tangan dan Zhao Feng seperti raksasa yang sembrono. Itu sebabnya Zhao Feng mengeluarkan jurus andalannya, membuka kemampuan mata kirinya dan mengawasi setiap gerakan kucing tersebut. Di saat yang sama ia menggunakan energi batinnya untuk mengalihkan perhatian kucing itu. Namun ia tidak menggunakan serangan gelombang suara dengan energi batinnya karena ia takut akan membuat kucing itu terluka karena ia tetap saja hewan yang baru lahir. Meo meo, kucing yang lincah itu tiba-tiba diam terpaku saat ia berbalik menatap Zhao Feng dan bisa terlihat rasa ketakutan di mata hitamnya. Sepasang mata hitam kucing itu menatap mata biru Zhao Feng dan mulai gemetar ketakutan. Zhao Feng sedikit terkejut karena ia tidak menyangka kucing itu akan menyerah secepat itu. Namun firasatnya mengatakan bahwa kucing itu tidak bisa dihalang-halangi dan hanya takut pada mata kirinya saja. Meo meo, kucing pencuri kecil itu menatap mata kiri Zhao Feng dengan ketakutan, namun rasa takut itu perlahan menghilang dan digantikan dengan tatapan yang patuh. Zhao Feng masih terlihat bingung saat ia meletakkan kembali penutup matanya. Ceng! Kucing kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dengan kemauannya sendiri. Meo meo, kucing pencuri kecil itu mengulurkan kedua kakinya dan mulai memberikan pijatan ke punggung Zhao Feng. Tingkah lakunya benar-benar berubah 180 derajat. Apa-apaan ini? Mata Zhao Feng berkedut. Tingkat kecerdasan kucing ini bahkan lebih tinggi dari Raja Siluman Yao. Kucing itu benar-benar terlihat seperti seekor rubah tua. Kau kucing pencuri kecil, jika kau memakan harta karunku lagi, aku akan merebusmu. Zhao Feng memegang kupingnya dan mengancamnya. Meo meo, kucing itu menganggukkan kepalanya beberapa kali dan diam-diam berjanji tidak akan terjadi lagi. Meskipun kucing itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, namun Zhao Feng bisa paham melihat tindakannya. Kalau begitu aku akan mempercayaimu. Zhao Feng melepaskan genggaman di telinganya dan kucing kecil itu pun kembali berlari di lengannya lalu duduk di bahunya seperti hewan peliharaan yang patuh. Meo meo. Kucing kecil itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah arah tertentu dan menari-nari. Zhao Feng melihat seorang pemuda tanpa ekspresi menggunakan baju hijau keemasan dan sebuah botol labu tergantung di lehernya sedang melayang mendekatinya. Bei Moi. Zhao Feng melihat wajah Bei Moi terlihat pucat dan panik. Di belakang Bei Moi ada 4 monster besi hitam yang datang dari arah yang berbeda, mencoba mengepungnya. Saudara junior Zhao, Bei Moi melihat Zhao Feng dan segera berlari ke arahnya. Keempat monster besi hitam langsung mengikuti Bei Moi. Aura monster itu meninggalkan jejak di udara dengan tekanan yang menyesakkan dada. Saudara Bei, halo. Zhao Feng tidak khawatir sama sekali karena ia tahu para monster itu hanya akan menyerang peserta dengan keping istana puncak tertentu sesuai dengan targetnya. Meo meo,
Kucing kecil di bahu Zhao Feng melambaikan cakarnya dan membelokkan aura dari monster besi hitam itu. Hal itu membuat Zhao Feng semakin terkejut. Monster itu berada di tahapan alam roh sejati dan kucing itu bisa tetap tenang seperti dirinya. Saudara Zhao, kenapa kau tidak dikejar-kejar monster besi hitam? Bei Moi terengah-engah saat ia melihat pemuda dan kucing di hadapannya itu dengan terkejut. Zhao Feng ragu-ragu apakah ia akan memberitahukan rencana itu kepada Bei Moi. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu. Meo-meo, kucing kecil itu melambaikan cakarnya lagi ke arah lautan luas. Dasar kucing pengkhianat, berani-beraninya kau. Zhao Feng langsung memegang telinga kucing itu lagi. Haha, terima kasih saudara Zhao, kucing itu benar-benar imut. Bei Moi tertawa dan langsung menuju ke titik pusat lautan luas itu. Dengan tingkat kecerdasannya, tidak sulit bagi Bei Moi untuk memahami apa yang sudah dilakukan oleh Zhao Feng sebelumnya. Keempat monster besi hitam itu pun langsung menuju ke arah Bei Moi pergi. Saat Zhao Feng akan memberikan pelajaran si kucing kecil itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara lolongan datang dari arah lautan luas dan memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari Raja Siluman Yao di hutan tempat menara tinggi itu berada. Bei Moi berteriak saat ia ditarik masuk ke dalam gelombang lautan. Dalam sekejap mata, Bei Moi telah tergulung gelombang lautan yang tidak terbatas itu. Kejadian itu mengejutkan Zhao Feng, seluruh lautan luas ini hanya sebagian kecil dari Raja Lautan. Namun Raja Lautan itu terlalu remeh jika harus menyerang duluan. Jadi, kenapa kali ini ia menyerang Bei Moi terlebih dahulu? Zhao Feng memperhatikan dengan seksama dan melihat salah satu gelombang itu mengambil botol labu dari tubuh Bei Moi dan segera masuk ke tengah-tengah lautan luas itu. Pantas saja, Raja Lautan menginginkan botol labu milik Bei Moi. Meo-meo, kucing kecil itu melambaikan cakarnya lagi sambil menari penuh kemenangan dan memperlihatkan senyumannya yang sombong. Sial, kucing ini telah mengerjai Bei Moi. Ekspresi Zhao Feng terlihat sangat rumit saat ia menatap ke arah kucing pencuri kecil itu. Di saat yang sama, kucing sialan itu, ekspresi datar Bei Moi langsung berkerut karena marah. Gelombang lautan yang tidak terbatas itu menggulung tubuhnya dan seolah-olah menyedot darahnya. Keping istana puncak di dalam tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau dan membungkus tubuhnya, yang dalam sekejap mata membuat tubuhnya langsung lenyap. Bei Moi tidak pernah berpikir bahwa ia akan dikeluarkan dari ujian ini karena telah dikerjai oleh seekor kucing kecil. Ini akan sangat memalukan jika sampai diketahui yang lainnya. Meo-meo, sebelum ia menghilang, Bei Moi masih bisa mendengar kucing itu sedang tertawa dengan sombongnya. Mengalahkan rekor ribuan tahun, hari ke-38 dari ujian istana puncak. Sebuah cahaya bersinar di pintu masuk istana dan seorang pemuda pun muncul. Ekspresinya terlihat kesal, namun tidak ada yang tahu apakah ekspresinya itu menunjukkan rasa lelah atau perasaannya yang sedang buruk. Moi, saudara Bei, Master Haiyun dan Quan Chen berseru dengan gembira. Saat ini mereka menatap Bei Moi si murid super jenius. Bertahan selama 38 hari. Ini hasil yang lebih baik daripada saudara Haiyun pada masa itu. Memang benar, dari seorang guru yang hebat akan lahir juga murid yang hebat. Nenek Liu Yue dan tetua Sue terlihat sedikit iri. Ratusan tahun lalu, klan Bulan Patah telah melahirkan seorang murid jenius, Master Haiyun. Kini muridnya pun jauh lebih baik karena ia telah mengalahkan rekor gurunya. Setiap langkah, setiap detik di dalam ujian tahap akhir itu memang semakin sulit. Sebuah senyuman lebar terlihat di wajah Master Klan. Ini adalah senyuman yang tulus. Tidak jadi masalah apakah Bei Moi muridnya atau bukan, selama klan bisa memiliki murid sejenius Bei Moi, itu sudah cukup baginya. Namun di bawah tatapan semua orang, Bei Moi tidak menunjukkan tanda-tanda gembira. Sebaliknya ekspresinya masih terlihat kesal. Namun tidak ada yang memperhatikannya karena merasa Bei Moi selalu memasang tampang itu seperti biasanya. Moi, berapa nilai akhirmu? Pertanyaan Master Haiyun membuat semua orang penasaran. Tanpa diragukan lagi, Bei Moi adalah peserta terbaik di ujian kali ini. Ia telah mengalahkan rekor ribuan tahun dan ia juga peserta yang mengalahkan Yang Gan yang berada di peringkat kedua murid inti klan. 928, ujar Bei Moi datar. 928. Semua orang pun mulai heboh saat mendengarnya. Bahkan Master Haiyun pun terkejut. Bagaimana bisa Bei Moi mendapatkan nilai setinggi itu? Nilai Bei Moi hampir mencapai 1000. Saudara Haiyun bisa bertahan 34 hari, namun nilai akhirnya bahkan tidak mencapai 600. Para tetua saling berpandangan. Bei Moi tidak hanya bertahan paling lama,
nilainya juga sangat mengagumkan. Nilai ini pastinya telah mengalahkan rekor ribuan tahun di Istana Puncak yang melayang. Hati tetua pertama tergerak, mengalahkan rekor ribuan tahun. Semua orang menatap si murid super jenius itu dengan tidak percaya. Ia terlalu kuat, ia tidak hanya menjadi peringkat pertama di ujian ini, ia juga telah mengalahkan rekor Master Haiyun dan juga rekor ribuan tahun di klan ini. Semua orang merasakan darahnya seolah mendidih saat menyaksikan kejadian itu. Beberapa saat kemudian, harta karun Beimoy dikeluarkan dan semua barang-barang itu beberapa kali lipat lebih bagus daripada milik Yang Gan. 2 jurus bela diri level puncak. 3 senjata fana tingkat puncak. Ratusan benda lainnya di mana sebagian di antaranya setara dengan sebuah senjata fana. Yang lebih menarik lagi, Beimoy juga telah menerima jurus bela diri tingkat spiritual. Jurus tingkat spiritual. Jurus itu akan menjadi pusaka berharga di klan Bulan Patah dan bahkan para tetua pun belum tentu bisa menguasainya. Jurus tingkat spiritual itu sangat langka di benua ini dan kebanyakan telah hilang. Sebuah jurus tingkat spiritual tentu saja akan meningkatkan kekuatan sebuah klan. Menjadi orang yang dipandang dengan rasa gembira, semangat dan kagum, Beimoy sama sekali tidak merasa bangga atau senang. Sebaliknya ekspresinya terlihat semakin kesal. Moy, kau tidak hanya menjadi peringkat pertama di ujian ini, kau juga mengalahkan aku, gurumu, dan rekor ribuan tahun. Klan Bulan Patah sangat bangga padamu. Master Haiyun memujinya sambil tersenyum. Merupakan kebanggaan tersendiri menjadi guru dari seorang murid super jenius seperti Beimoy. Guru, Beimoy akhirnya buka suara, namun ada rasa bersalah di nada suaranya. Moy, ada apa? Beimoy, ada sesuatu yang ingin kau katakan atau kau ingin sesuatu lainnya? Kau bisa mengatakannya kepada kami. Para tetua dan master klan menatap Beimoy dengan kebingungan. Ekspresi Beimoy memang terlihat aneh. Seperti yang tadi master klan Darren para tetua katakan, aku mungkin telah mengalahkan rekor ribuan tahun. Namun aku bukan peringkat pertama di ujian ini. Beimoy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang terdengar getir. Apa artinya ini? Semua orang tidak paham maksud perkataan Beimoy. Ia telah mengalahkan rekor ribuan tahun, tapi kenapa ia bukan peringkat pertama? Tetua pertama berpikir masak-masak. Ia lalu menatap ke arah pintu masuk Istana Puncak yang melayang dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Tunggu. Ujian Istana Puncak masih belum berakhir. Tetua lainnya dan master klan menatap ke arah Istana Puncak yang melayang. Istana itu memang belum tertutup, tandanya ujian masih terus berlangsung. Berdasarkan pengalaman ujian sebelumnya, ketika ujian telah selesai, pintu masuk Istana Puncak yang melayang akan langsung tertutup. Apa artinya ini? Semua orang terdiam dan mengingat ekspresi dan tingkah laku Beimoy saat ia baru saja keluar. Kenyataan sebenarnya pun muncul, namun, mereka tidak benar-benar ingin mempercayai kenyataan itu. Masih ada orang lain di dalam ujian itu. Orang lain yang telah diabaikan namun sekarang menjadi pusat perhatian. Hanya tersisa saudara Zhao, itu tidak mungkin. Yang Gan, Quan Chen dan murid lainnya tidak mempercayainya. Khususnya Yang Gan yang tetap tidak bisa menerima kenyataan itu. Seorang murid dengan potensi bakat yang rendah, yang nyaris berada di peringkat terbawah dari seluruh peserta, telah mengalahkan rekor ribuan tahun. Semua orang mendadak riuh, tidak percaya dengan hasil tersebut. Diam, suara tetua pertama yang begitu dalam membuat semua orang langsung terdiam. Para tetua saling bertatapan. Tetua Sue dan Master Haiyun terlihat muram. Moy, apa yang terjadi? Master Haiyun bertanya dengan perlahan. Sekarang semua tetua menyadari bahwa situasi saat ini telah melebihi perkiraan dan kendali mereka. Sepertinya sejak awal ujian, ada kekuatan yang tidak terlihat berhasil maju selama ujian berlangsung. Beberapa kejadian yang aneh telah terjadi dan merupakan pertanda bahwa ujian kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Luhu dan 2 peserta lainnya telah dikeluarkan dari ujian tahap pertama, sedangkan tidak ada peserta yang terluka atau dikeluarkan pada ujian tahap kedua. Sedangkan di ujian tahap ketiga, hasilnya jauh lebih baik dari perkiraan. Dan saat ini, Beimoy telah mengalahkan rekor ribuan tahun namun situasinya ternyata berubah lagi. Beimoy bukanlah peserta yang menduduki peringkat pertama. Dari semua hal itu, ujian kali ini memang terlalu aneh. Saat ini, semua tatapan orang terfokus pada Beimoy. Ia mungkin satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya. Sebelum aku dikeluarkan, aku melihat saudara Zhao. Beimoy akhirnya buka suara lagi dan ia merasa kesal dan frustasi ketika memikirkan bagaimana ia baru saja dikerjai oleh seekor kucing pencuri kecil. Saudara Zhao, Zhao Feng, bagaimana mungkin itu dia?
Yang Gan, Quan Chen dan yang lainnya terkejut karena merasa tidak percaya. Mereka bisa percaya jika si murid super jenius Bei Moi lah yang menjadi peringkat pertama. Mereka hanya akan merasa pasrah. Namun mereka tidak bisa terima jika peringkat pertamanya adalah Zhao Feng. Bei Moi, coba ceritakan pengalamanmu, mata Master Klan berkedip dengan anggun. Bei Moi mulai menceritakan pertemuannya dengan Zhao Feng. Murid ini mungkin bisa bertahan untuk 1 atau 2 hari lagi. Namun aku tidak menyangka bisa ketemu saudara Zhao saat itu. Hal yang aneh adalah ia tidak dikejar oleh monster besi hitam. Saat mengatakan hal itu, kening Bei Moi berkerut. Zhao Feng tidak dikejar oleh monster besi hitam. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Para peserta lainnya terkejut saat mereka menggelengkan kepalanya. Aku merasa aneh, jadi aku bertanya kepada saudara Zhao. Namun ia dan kucing licik itu mengerjaiku ke arah lautan luas di mana Raja Lautan membunuhku hanya dengan sekali gerakan dan membuatku kehilangan cairan spiritual langit biruku. Nada suara Bei Moi terdengar getir saat ia mengepalkan tangannya dan sedikit bergetar. Ada amarah dan kebencian di matanya saat ia berpikir, Zhao Feng, kau sudah mengerjaiku dengan begitu buruk. Tidak ada yang akan bisa menyelesaikan permusuhan di antara kita. Kucing licik, Master Haiyun menegaskan poin penting ini. Itu sepertinya hewan peliharaan yang saudara Zhao dapatkan selama ujian ini. Kelicikannya tidak bisa diukur, jika tidak, nilaiku pasti akan lebih tinggi lagi. Memikirkan bagaimana kucing kecil itu mengerjainya, Bei Moi hanya bisa menegatupkan rahangnya kuat-kuat. Ia tidak bisa berkata bahwa ia dikerjai oleh seekor kucing kecil, jadi ia menumpahkan semua kesalahannya kepada Zhao Feng. Si Zhao Feng ini terlalu jahat. Pertama ia menendang Yuan Hao dan Lu Hu keluar dari ujian, lalu mengkhianati Quan Chen. Bahkan Bei Moi pun dikerjai olehnya. Tetua Sue sangat marah namun tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Mendengar hal itu, ekspresi Quan Chen pun menunjukkan kemarahan dan meminta untuk menghukum Zhao Feng. Saat memikirkan hal itu dengan seksama, Zhao Feng telah menyebabkan 4 peserta dikeluarkan, yang artinya hampir setengah dari jumlah peserta ujian ini. Lu Hu dan Yuan Hao adalah peserta yang pertama kali ditendang ke dalam lubang tanpa dasar oleh Zhao Feng. Lalu Quan Chen yang disegel dengan lapisan es yang membuatnya dikeluarkan secara paksa. Akhirnya Bei Moi, peserta yang telah mengalahkan rekor ribuan tahun. Korbannya bukan hanya aku. Melihat ekspresi semua orang, Bei Moi sadar ia bukan satu-satunya korban Zhao Feng. Hal itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Alis Nenek Liu Yue berkerut, klan bulan patah kita adalah sebuah klan yang adil dan bijak. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan murid sejahat itu? Itu benar, Zhao Feng memang jahat. Bahkan hewan peliharaannya pun licik. Itu arti dari kalimat, hal yang sama akan menarik perhatian hal yang sama pula. Teriak Master Haiyun. Hatinya tidak bisa tenang, suran. Keberuntungan seperti apa yang kau miliki sehingga bisa mendapatkan 2 murid berbakat itu? Master Klan, tetua pertama, kita harus menghukumnya. Ujar tetua Sue. Tetua pertama dan Master Klan saling berpandangan. Ini mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan saat ini. Mari kita tunggu hingga Zhao Feng keluar dari ujian. Nada suara tetua pertama sangat tenang. Bahkan jika tetua lainnya memiliki masalah dengannya, mereka hanya akan terdiam saja. Tetua, jangan berbuat apapun dulu. Bagaimanapun juga, Zhao Feng masihlah seorang murid jenius karena berhasil hingga tahapan ini. Poin yang paling utama adalah bagaimana membantunya untuk kembali ke jalan kebenaran daripada hanya memutuskan bagaimana cara untuk menghukumnya. Alis Master Klan Bulan Patah berkerut saat ia mengatakan hal itu kepada tetua lainnya. Sebagai seorang wanita, entah bagaimana ia memiliki sikap bijak dan baik hati dan ia belum pernah melihat ujian seaneh ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Perkataan Master Klan memiliki maksud yang baik. Namun kita sebaiknya menunggu hingga anak itu keluar terlebih dahulu. Ekspres Nenek Liu Yue terlihat sedikit lebih tenang. Bahkan para pesilat di alam roh sejati tidak bisa memaksa masuk ke dalam istana puncak yang melayang. Jadi tidak peduli seberapa pentingnya keinginan para tetua itu, mereka hanya bisa menunggu di luar. Master Klan dan tetua pertama kini penasaran terhadap nilai akhir yang bisa dikumpulkan oleh murid yang paling aneh dan gila itu. Keluarnya Zhao Feng, 1. Garis bawah pulau perbatasan langit garis bawah. Zhao Feng satu-satunya yang tersisa di ujian istana puncak. Tidak ada lagi yang bisa mencapai tahapan ini selama ribuan tahun terakhir. Setelah menyelidiki lautan luas selama beberapa waktu, Zhao Feng memastikan Bei Moi telah dikeluarkan dari ujian. Ia mendesah dalam hati. Bei Moi adalah lawan yang memiliki keberuntungan dan kekuatan yang besar.
Namun ia telah dikeluarkan karena tenggelam di lautan itu. Si biang kerok yang menyebabkan hal itu terlihat memiliki bola mata yang berputar-putar dengan sombong dan sinar kelicikan di matanya. Baiklah, sekarang jadilah penurut. Zhao Feng menatap si kucing kecil. Ia sudah bisa membayangkan apa yang akan dikatakan Bei Moi tentangnya kepada para tetua. Bei Moi mungkin arogan dan terlihat datar, namun mungkinkah dia akan rela dikerjai seperti itu? Meo meo, si kucing kecil menganggukkan kepalanya yang menandakan ia tidak akan membuat masalah lagi. Ia lalu menguap saat duduk di bahu Zhao Feng. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng kembali ke ruang harta karun di dalam kastil. Masih ada waktu kurang dari 10 hari lagi, Zhao Feng mengamati seluruh ruang harta karun itu. Sebenarnya masih banyak tempat di pulau ini yang memiliki banyak harta karun dan keberuntungan seperti taman kuno tempat Bei Moi sebelumnya berada atau menara tinggi tempat Yang Gan berada. Namun Zhao Feng tetap memilih tempat ini. 1. Semua barang-barang di sini berharga tinggi. 2. Resikonya lebih kecil dengan hasil yang bisa dipastikan. Meo meo, mata hitam kucing kecil itu berbinar-binar saat ia berlari di dalam ruang harta karun. Zhao Feng memastikan target barunya. Itu adalah sebuah batu giok yang terlihat normal tapi berbentuk aneh. Mata kirinya bisa merasakan kekuatan dari dalam giok itu yang membuatnya merasa nyaman. Meo meo, kucing kecil itu melambaikan cakarnya ke arah sebuah koin kuno dan memberikan tanda kepada Zhao Feng untuk membantunya. Zhao Feng menyeringai, koin tua itu sepertinya benar-benar antik. Meskipun bahannya terlihat sangat spesial, tidak ada hal menarik lainnya. Meo meo, kucing kecil itu sepertinya sedikit frustasi saat ia sekali lagi melambai ke arah koin tua itu, menandakan seolah-olah itu adalah barang yang penting. Berhentilan menyebabkan masalah untukku. Zhao Feng tidak ingin mendengarkan kucing itu dan mulai menyerang lapisan pelindung yang melingkupi batu giok dengan tapak angin petirnya. Kucing kecil itu terlihat sangat kecewa, marah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuannya jelas tidak ingin mendengarkannya. Meo meo, kucing kecil itu melompat ke depan lapisan pelindung tempat koin itu berada. Pah, pah, kucing kecil itu mengayunkan cakarnya dan mulai menyerang lapisan pelindungnya terus-menerus. Kini seekor kucing dan seorang manusia masing-masing mengincar targetnya sendiri-sendiri. Jika keduanya bekerja sama, hal itu akan lebih efisien. Namun keduanya tidak memiliki tanda-tanda saling bekerja sama. Dalam sekejap mata, 6 atau 7 hari telah berlalu. Krak, Zhao Feng memperlihatkan senyum kemenangan saat ia berhasil menghancurkan lapisan pelindungnya. Kucing kecil di dekatnya hanya bisa menghancurkan 60% dari lapisan pelindung koin kuno itu. Meski demikian, Zhao Feng tetap terkejut melihatnya. Seseorang setidaknya harus berada di level langit keempat untuk bisa membuat kerusakan pada lapisan pelindungnya. Jika tidak, kecepatan lapisan pelindung itu memulihkan diri akan lebih cepat dari kerusakannya. Zhao Feng mengamati batu giok di tangannya. Batu itu tidak terlihat spesial, namun saat ia meletakkan tangannya yang satunya lagi di atas batu itu, sebuah aura yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya seolah-olah ia sedang mandi. Tanpa sadar, rasa lelah dan juga semua lukanya mulai pulih. Batu giok ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, seru Zhao Feng. Kucing kecil di dekatnya itu entah bagaimana memperlihatkan tatapan meremehkan. Hanya ada 2 atau 3 hari lagi sebelum pengejaran berikutnya dimulai. Zhao Feng mendesah dan memutuskan untuk membantu kucing itu. Lagi pula sejarah kucing itu sangat misterius dan sepertinya ia memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Benda yang diinginkan kucing itu mungkin tidak sederhana. Peng, pa, peng, kini seekor kucing dan seorang manusia sama-sama menyerang lapisan pelindung yang melingkupi koin kuno. 2 hari kemudian, dengan sebuah bunyi, krak, lapisan pelindungnya pun hancur. Minggir, Zhao Feng berkelebat dan mencoba meraih koin itu. Meo meo, kucing kecil itu bahkan lebih cepat darinya dan bergegas meraih koin itu, meskipun ia beresiko terluka oleh Zhao Feng. Meskipun hal itu sudah diperkirakan sebelumnya oleh Zhao Feng, ia lalu menghentikan gerakannya karena takut melukai kucing kecil itu. Kucing kecil itu lalu menatap Zhao Feng dengan hati-hati namun ia merasa tidak aman lalu menelan koin kuno itu masuk ke dalam perutnya. Zhao Feng tertegun melihatnya, si kucing kecil ini memang bukan kucing pelit yang biasa. Zhao Feng penasaran dengan kegunaan koin kuno itu. Ia telah mengamati koin itu dengan mata kirinya. Selain terbuat dari bahan yang sangat spesial, tidak ada yang benar-benar istimewa soal koin itu. Zhao Feng tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk masalah itu karena sekarang ia perlu melakukan persiapan untuk sesi pengejaran berikutnya. Zhao Feng memperkirakan akan ada 3 atau 4 monster besi hitam dengan kecepatan yang setidaknya berada di level langit kelima. Kali ini,
bagaimana caranya untuk menghadapinya? Raja Siluman Yao yang biasa tidak akan berguna. Monster besi hitam itu hanya terbatas pada kecepatannya saja. Sedangkan serangan dan pertahanannya mungkin lebih kuat daripada Raja Siluman Yao. Tidak ada pertanda adanya makhluk hidup lainnya yang bisa menghadapi 4 monster besi hitam sekaligus. Sepertinya hanya ada Raja Lautan dan monster gunung yang bisa menghadapi mereka, Zhao Feng bergumam. 3 atau 4 monster besi hitam itu memang terlalu mengerikan. Selain dari beberapa makhluk terlarang di pulau perbatasan langit, secara teknis tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Zhao Feng pertama menuju ke arah lautan luas dan menyelidikinya lagi. Meskipun lautan itu terlihat tenang, Zhao Feng merasakan sedikit ancaman dari lautan itu. Meo meo, kucing kecil itu menggelengkan kepalanya, memberikan tanda kepada Zhao Feng untuk tidak mencoba rencana tersebut. Kali ini aku akan mempercayaimu. Zhao Feng pun berbalik dan meninggalkan tempat tersebut bersama kucingnya. Saat mereka pergi, gelombang yang tidak beraturan mulai muncul di lautan. Getaran yang rendah dan suara siulannya terdengar sangat mengerikan. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng tiba di depan sebuah gunung. Meo meo, kucing kecil itu pun berpikir dalam-dalam saat menatap gunung di hadapan mereka. Zhao Feng sedikit kagum dengan pengetahuan kucing tersebut. Ia mencurigai bahwa kucing ini merupakan bentuk kehidupan yang baru karena 2 alasan. 1. Kucing adalah binatang mamalia dan tidak lahir dari sebuah telur. 2. Meskipun kucing itu baru lahir, mustahil ia bisa memiliki pengetahuan dan kecerdasan seperti itu. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Sesi ketiga pengejaran akan segera dimulai. Tiba-tiba 4 tekanan aura yang sangat ia kenal muncul di sekitarnya. Weng, 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 weng. 4 pintu putih yang bersinar muncul di mana setiap pintunya terlihat sesosok raksasa keluar dari pintu tersebut. Dalam sekejap mata, keempat monster alam roh sejati langsung bergerak. Tekanan kekuatan auranya saja bisa membuat pesilat biasa di alam bumi tinggi bisa muntah darah. Zhao Feng lalu menyalurkan kekuatan garis keturunan dewa kunonya hingga maksimal dan juga sudah menggunakan mantel bayangan yin-nya. Keempat monster itu memiliki kecepatan setara dengan pesilat di level langit kelima. Mereka melompat ke arah Zhao Feng dan mulai menyerangnya. Kekuatan kombinasi dari keempat monster di alam roh sejati itu bisa menghancurkan sebuah gunung kecil. Kiyu, sosok transparan Zhao Feng melompat di udara. Dalam sekejap mata kekuatan tenaga sejati dan garis keturunan dewa kunonya pun meledak. Dengan menggunakan kekuatan mantel bayangan yin, kecepatan gerakannya telah melebihi pesilat di level langit ke-6. Meskipun hanya sekejap mata, 1/5 bagian kekuatan garis keturunan dewa kunonya telah digunakan. Di bawah kakinya, gunung itu mulai bergetar dan debu mulai berterbangan menutupi apapun dalam radius 1 km. Sulit dibayangkan betapa kuatnya serangan keempat monster alam roh sejati itu yang bisa menghancurkan sebuah gunung kecil. Rencananya berhasil. Jantung Zhao Feng berdebar kencang saat ia memanfaatkan kombinasi serangan keempat monster itu untuk membangunkan monster gunung di bawahnya. Ia bergegas bergerak ke langit dengan kecepatan maksimalnya dan mengeluarkan busur panah lohounya. Sow sow sow. 8 anak panah melesat di udara dengan 2 anak panah menusuk setiap monster besi hitam. Meskipun panah itu tidak bisa sepenuhnya membuat monster itu tersegel lapisan es, hal itu tetap bisa membuat gerakan mereka sedikit menjadi lebih lambat. Zhao Feng melayang ratusan meter di udara dan menatap area yang tertutupi debu di bawahnya. Suara raungan yang dalam terdengar dari dalam gunung itu. Suaranya terdengar seperti lonceng yang bisa menggetarkan langit dan meretakkan bumi. Bahkan ada beberapa petir yang bersahutan muncul di langit. Ya ampun, jantung Zhao Feng berdebar kencang. Kekuatan seperti apa itu? Hanya suaranya yang terbangun saja bisa menggetarkan langit seperti itu. Kejadian berikutnya bahkan lebih mengerikan lagi. Debu yang melingkupi area tersebut tiba-tiba tersedot masuk ke dalam tanah oleh sebuah kekuatan yang tidak diketahui. Dalam sekejap mata, awan debu pun menghilang. Kekuatan seperti apa itu? Hanya dengan satu gerakan semua debu dalam jarak beberapa kilometer langsung terjatuh ke tanah. Hong long long, gunung di bawah sana bergetar seperti ada yang sedang terbangun. Itu mungkin adalah monster gunung seperti perkiraan Zhao Feng. Peng, 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 keempat monster besi hitam terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Apa, bahkan makhluk di alam roh sejati pun tidak bisa berbuat apapun. Zhao Feng bergidik ngeri, krak, krak. Keempat tubuh monster besi hitam itu hancur berkeping-keping. Zhao Feng langsung menggunakan kekuatan maksimalnya dan terus terbang jauh ke langit. Meo meo, kucing kecil itu memanjat dan segera masuk ke dalam gelang artefak ruang. Boom!
Sebuah kekuatan tarikan yang mengerikan membungkus tubuh Zhao Feng. Wah, Zhao Feng langsung muntah darah dan ia merasakan seolah tubuhnya akan meledak. Ia bisa membayangkan akhir hidupnya sama dengan monster besi hitam. Meskipun ia sudah sangat jauh dari monster gunung dan hanya ada 10% kekuatan yang tersisa, sudah tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Dalam situasi yang menyedihkan, Zhao Feng menyalurkan semua kekuatan tubuhnya hingga maksimal. Tenaga sejati, kekuatan garis keturunan Dewa Kuno dan sinar biru di dalam pikirannya. Namun, di bawah tekanan kekuatan absolut milik monster gunung, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, Zhao Feng sepertinya mendapatkan beberapa petunjuk dan pemahaman. Tidak peduli seberapa pintar atau liciknya seseorang, semua itu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan yang absolut. Weng, keping istana puncak dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak dan sebuah cahaya hijau yang transparan melingkupi tubuh Zhao Feng. Sua, peserta terakhir pun lenyap dari pulau perbatasan langit. Gunung itu kini telah berubah menjadi monster setinggi ratusan meter. Garis keturunan Dewa Kuno yang begitu murni, dan kucing itu. Mata emas monster gunung itu bersinar. Beberapa saat kemudian, monster itu mendesah dengan dalam yang menyebabkan awan bergetar lalu kemudian menyatu kembali dengan tanah di sekitarnya. Zhao Feng lalu muncul di sebuah dimensi dengan warna putih yang terang benderang. Saat berusaha memfokuskan pandangan matanya, ia menyadari bahwa tempat itu terbuat dari batu kristal prima putih yang spesial. Sua-sua, keping istana puncak dan segel petir istana puncak pun muncul dan melayang di atas kepalanya. Nilai karena berhasil melewati tahapan ujian, 720 poin. Nilai penampilan, 1350 poin. Segel petir istana puncak membuatmu mendapatkan tambahan 500 poin. Nilai akhir, 2570 poin. Peserta ujian, nilaimu telah melebihi angka 1000 dan kau akan mendapatkan pelayanan terbaik dari istana puncak yang melayang. Sebuah suara terdengar di pikiran Zhao Feng. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.